Bab 361 Negara Suzaku. Ini adalah tanda besar dalam sejarah klan iblis raksasa. Mulai saat ini, mereka bukan lagi negara budidaya peringkat 4 tetapi peringkat 5. Suzaku sangat mementingkan hal ini, jadi salah satu ascendan of Suzaku secara pribadi bertemu dengan leluhur transformasi jiwa dari klan iblis raksasa. Sebenarnya, ada desas-desus bahwa klan iblis raksasa memiliki pembudidaya transformasi jiwa, tetapi tidak ada yang bisa memastikannya. Namun, kemungkinannya tinggi karena tuan muda klan iblis raksasa, Cihu, telah kembali dengan banyak giok surgawi. Ketika leluhur menggunakan budidaya transformasi jiwa untuk mengajukan hak menjadi negara budidaya peringkat 5, rumor itu dikonfirmasi. Klan iblis raksasa bukanlah penduduk asli Suzaku. Mereka telah pindah ke sini. Cihu mampu melawan formasi jiwa tahap akhir pada tahap pertengahan formasi jiwa, jadi jelas betapa kuatnya mereka. Kekuatan super bawaan dari klan iblis raksasa mengalami perubahan ketika mereka mencapai tahap transformasi jiwa. Fakta bahwa seorang ascendan dari Suzaku secara pribadi datang untuk meningkatkan peringkat negara mereka menunjukkan betapa kuatnya negara itu. Harus dikatakan bahwa Suzaku biasanya hanya mengirimkan kultivator transformasi jiwa tahap akhir untuk mengelola proses ini. Promosi klan iblis raksasa seperti setetes tinta di air. Tidak banyak perubahan pada awalnya, tetapi kemudian akan mulai menyebar kemana-mana. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Dia berjalan keluar dari lembah dan pergi ke formasi bersama Feng Yusan dan teman-temannya. Tepat sebelum dia menghilang, dia berbalik untuk melihat ke lembah. Negara Suzaku berada di benua terbesar di planet Suzaku. Itu bernama benua Suzaku. Hanya ada 4 negara budidaya di benua ini. 3 lainnya adalah negara budidaya peringkat 5, dan mereka adalah 3 negara budidaya peringkat 5 paling kuat. Ketiga negara itu adalah Naga Hijau, Seribu Fantasi, dan Pilu. Di tengah benua, dan mengambil 2/3 dari benua, adalah tempat negara Suzaku berada. Bahkan manusia Suzaku memiliki peringkat lebih tinggi daripada manusia biasa karena mereka adalah orang-orang Suzaku. Total ada 3 sekte di negara Suzaku. Mereka adalah Sekte Langit Surgawi, Sekte Jiwa Bumi, dan Sekte Jalan Abadi. Masing-masing sekte memiliki satu kultivator ascendan. Dikombinasikan dengan pembudidaya ascendan tahap akhir di Gunung Suzaku, yang memegang gelar Suzaku, mereka adalah kekuatan utama planet Suzaku. Ada keluarga kultivasi yang tak terhitung jumlahnya di bawah 3 sekte. Mereka mengandalkan 3 sekte untuk mendapatkan dukungan dan menjadi jaringan yang mengirim banyak murid ke 3 sekte tersebut. Sebuah sinar tiba-tiba jatuh dari langit ke sebuah altar di Suzaku, menyebabkan gelombang energi spiritual menyebar. Kupu-kupu merah sedang duduk di atas daun teratai di gunung belakang dari sekte langit surgawi. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah sinar yang jatuh dari langit. Mata Red Butterfly menjadi dingin dan dia berbisik, dia datang. Wang Lin perlahan muncul di altar dan Feng Yusan muncul setelah itu. Feng Yusan menghela nafas lega. Sejak Cheng Niu datang, dia bisa melaporkannya ke Gunung Suzaku. Ada satu orang lagi di altar di samping Wang Lin dan Feng Yusan. Orang ini mengenakan gaun ungu bergambar kupu-kupu ungu di atas bunga lili. Dia mengenakan kerudung biru yang jelas dan transparan seperti sihir. Matanya membuat orang-orang merasa anggun, hidungnya lurus, dan bibirnya kecil dan merah. Dia diam-diam berdiri di sana dengan tatapannya pada Wang Lin. Setelah Feng Yusan melihat wanita itu, dia dengan cepat dan hormat berkata, "Salam, kakak perempuan magang ketiga." Wanita itu dengan lembut menganggukkan kepala kecilnya yang cantik dan bertanya, "Apakah ini sesama kultivator Cheng Niu?" Wang Lin menatap wanita itu. Dia tidak terpengaruh oleh betapa cantiknya dia. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Saya Cheng Niu. Rekan pembudidaya Cheng, gadis kecil ini adalah murid dari Sekte Jalan Abadi. Nama keluarga saya White dan nama saya Snow." Wanita itu tersenyum. Kulitnya seputih salju dan 2 helai rambut hitam sepanjang 3 kaki menutupi dadanya. Sisa rambutnya diikat menjadi sanggul di atas kepalanya. "Guru memerintahkan saya untuk menunggumu di sini dan kemudian membawamu kepadanya." Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia memandang wanita itu dan bertanya, "Jalan Sekte Abadi?" White Snow mengangguk dan berkata, "Gunung Suzaku telah menetapkan tanggal pertempuran antara sesama pembudidaya Cheng dan kupu-kupu merah. Ini akan berlangsung setengah bulan dari sekarang.
Pada saat itu, banyak utusan dari negara budidaya lain akan datang untuk menonton. Sampai saat itu, Sekte Jalan Abadi saya bertanggung jawab atas perumahan sesama pembudidaya. Petik 2. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mengangguk. White Snow sedikit tersenyum dan melompat dari altar. Sinar cahaya putih terbang dan menahan White Snow di udara. Itu adalah burung bangau putih bersih. Setelah Wang Lin mendarat di bangau putih, dia menjerit, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke kejauhan. Sun Yusan dengan iri memandang burung bangau putih sebelum melompat dari altar dan terbang menuju Gunung Suzaku. White Snow sesekali melihat Wang Lin. Selama beberapa tahun belakangan ini, nama Cheng Niu memang sangat besar. Setelah melihat Wang Lin, dia tidak bisa membantu tetapi kecewa. Dia yakin bahwa Cheng Niu ini akan memiliki bakat yang tiada taraf, tetapi melihatnya sekarang, dia terlihat sangat normal. Setelah jeda yang lama di antara keduanya, White Snow dengan lembut bertanya, rekan kultivator Cheng, seberapa yakin Anda dalam pertarungan melawan Red Butterfly? Wang Lin mengalihkan pandangannya dari melihat ke negara Suzaku dan menggelengkan kepalanya. Tidak yakin sama sekali. White Snow tertegun, tapi dia tersenyum. Rekan pembudidaya Cheng tidak harus sederhana. Wang Lin tidak peduli dengan wanita itu dan dengan hati-hati melihat apa yang ada di bawahnya. Dia dengan hati-hati mengingat tata letak daerah itu. Giok petanya hanya memiliki deskripsi yang sangat samar tentang Suzaku. Meskipun Wang Lin diam-diam berpikir bahwa Suzaku mencoba merekrutnya sebagai murid inti, dia tetap waspada. Wang Lin merenung sedikit dan bertanya, rekan kultivator White Snow, sekte apa yang ada di Suzaku? Suara White Snow sangat memikat. Setelah penjelasannya, Wang Lin memiliki pemahaman yang kasar tentang Suzaku. Adik perempuan magang Red Butterfly adalah murid dari sekte langit surgawi. Dengan itu, White Snow menghela nafas dan melihat ke arah Cheng Niu. Dari apa yang dia dengar dari gurunya, sepertinya setelah pertempuran, Gunung Suzaku ingin orang ini bergabung dengan sektenya. Mata Wang Lin tenang dan dia tidak berbicara. Kecepatan derek putih tidak cepat, tetapi perjalanannya sangat mulus. Saat melewati berbagai gunung, Wang Lin diam-diam mengingat semuanya. Suzaku dipenuhi dengan energi spiritual. Itu adalah aspek yang tidak bisa dibandingkan dengan negara lain sama sekali. Sepanjang jalan, Wang Lin telah melewati 10 pembuluh darah roh. Karena pembuluh darah roh inilah ada begitu banyak energi spiritual di dalam Suzaku. Saat terbang, mata Wang Lin tiba-tiba menjadi serius saat dia melihat ke kejauhan. Di kejauhan ada gunung yang berubah menjadi awan. Itu tampak seperti gunung surgawi. Burung bangau putih tidak terbang menuju gunung dan malah mengitarinya. Meski ekspresinya tenang, hatinya kaget. White Snow berbisik, disitulah letak sekte langit surgawi. Karena formasi, Anda tidak bisa melihatnya. Petik 2. Tepat pada saat ini, sosok merah turun dari gunung dan berdiri di atas awan putih. Orang itu sedang melihat ke arah mereka. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap sosok merah itu tetapi dia tetap diam. Sosok merah itu perlahan menghilang saat bangau putih itu terbang menjauh. Kupu-kupu merah berdiri di luar sekte langit surgawi saat dia melihat Wang Lin perlahan menghilang. Matanya menjadi semakin dingin saat angin bertiup dan menyebabkan lengan bajunya yang kosong berkibar. Dia memang datang. Kupu-kupu merah berbalik dan menghilang kembali ke sekte langit surgawi. Wang Lin berdiri di atas bangau putih dan dengan dingin menatap salju putih. Wanita ini secara khusus memilih rute ini. Dia pasti punya agendanya sendiri. Tidak lama kemudian, burung bangau putih itu terbang ke gunung yang terlihat seperti naga yang sangat panjang. Burung bangau terbang menembus lapisan awan dan masuk ke dalam gunung. Wang Lin turun dari derek. Setelah mendarat, White Snow berbisik, rekan kultivator Cheng, ini bukan sekte jalan abadi, tapi gua abadi pribadi guruku. Guru saat ini sedang berkultivasi. Pilih salah satu ruangan dari 3 baris utara. Guru akan menemuimu begitu dia siap. Petik 2. Dengan itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Wang Lin dan menghilang di antara rumah-rumah. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa sembarangan menyebarkan akal ilahi di dalam Suzaku atau dia akan menarik banyak masalah. Dia mengikuti kata-kata White Snow dan berjalan menuju gedung utara. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak pelayan. Semuanya memiliki ekspresi mati rasa. Tak satu pun dari mereka bahkan melihat Wang Lin saat mereka lewat dengan cepat. Tidak lama kemudian, Wang Lin tiba di ujung utara dan melihat 3 baris kamar mewah dan memilih satu.
Semua kamar sudah disiapkan untuknya. Wang Lin duduk di kamar dan mulai merenung. Sejak dia memasuki Suzaku, dia merasakan bahaya ini. Meski sangat redup, ia masih ada. Wang Lin tahu bahwa hanya dengan kultivasinya, ada banyak orang di Suzaku yang bisa membunuhnya. Setiap pembudidaya transformasi jiwa bisa membunuhnya. Sikap Suzaku terhadapnya sangat aneh baginya. Aneh bahwa seseorang dikirim untuk menerimanya. Sepertinya guru White Snow akan segera menyambutnya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menutup matanya dan mulai berkultivasi. Saat senja, ruangan sangat redup karena tidak ada cahaya di dalamnya. Seiring waktu berlalu, itu menjadi lebih gelap. Dalam kegelapan, Wang Lin tiba-tiba merasakan kesepian. Dia melihat sekeliling ke ruang asing, di dalam sekte asing ini, dan di negara asing ini. Dia tidak bisa menemukan rasa memiliki. Wang Lin menghela nafas dan baru saja akan menyalakan lilin ketika dia tiba-tiba melihat ke pintu dan ketukan mulai bergema di ruangan itu. Ketuk, ketuk, ketuk. Bab 362 bertarung dengan kupu-kupu merah. Wang Lin berkata, masuk. Tanpa suara, pintu terbuka dan seorang anak laki-laki berpakaian hitam memasuki ruangan. Dia membawa nampan buah di tangannya. Setelah masuk, dia bahkan tidak melihat Wang Lin saat dia meletakkan nampan dan kemudian berbalik untuk pergi. Wang Lin berkata, tunggu sebentar. Anak laki-laki itu berhenti, berbalik, dan menatap Wang Lin. Meskipun ruangannya redup, dia masih bisa melihat dengan jelas seperti apa tampang bocah itu. Anak laki-laki itu masih sangat muda. Hanya berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Tanpa menunggu Wang Lin bertanya, bocah itu membuka mulutnya dan menunjuknya. Di dalam mulutnya dia hanya memiliki setengah dari lidahnya. Wang Lin tertegun dan tidak berbicara. Anak laki-laki itu dengan lembut tersenyum pada Wang Lin sebelum berbalik dan pergi, dengan lembut menutup pintu saat dia keluar. Entah kenapa, Wang Lin punya perasaan menyeramkan tentang gua abadi ini. Melihat buah-buahan di atas nampan, dia merenung sejenak dan sebelum kembali bertani. Tangan kanannya masih di tas yang dipegangnya sehingga dia akan punya waktu untuk melawan jika ada bahaya yang muncul. Waktu berlalu, dan dalam satu mata, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari ini, hanya bocah lelaki itu yang pernah datang ke kamarnya. Pada pagi hari kedua, dia pergi keluar tetapi menemukan bahwa semua pelayan kehilangan setengah dari bahasa mereka, membuat mereka tidak dapat berbicara. Selain itu, sebagian besar area ditutupi oleh batasan kuat yang membuat mereka tidak bisa melangkah terlalu jauh. Wang Lin tidak akan bisa mematahkannya dalam waktu singkat. Ada yang aneh dengan tempat ini. Wang Lin merenung sebentar sampai dia menyerah untuk memikirkan hal ini. Dia fokus pada budidaya untuk menjaga dirinya dalam kondisi terbaik untuk melawan Red Butterfly. 10 hari berlalu tanpa gangguan. Pada hari ini, saat dia sedang berkultivasi, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat seorang pria paruh baya duduk di hadapannya. Pria paruh baya itu menuangkan secangkir teh dan menatap Wang Lin. Orang ini tampan tetapi tidak terlalu tampan. Dia tidak memiliki janggut tetapi ada janggut di wajahnya. Matanya cerah tetapi sepertinya tertutup kabut. Meskipun dia tidak berbicara, dia memancarkan rasa keagungan. Mata Wang Lin tampak tenang. Dia tidak terkejut dengan fakta bahwa orang ini bisa masuk tanpa dia sadari. Ada banyak orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari Wang Lin di sini. Dia bukanlah anak laki-laki yang baru saja mulai berkultivasi, jadi dia tidak akan mudah terkejut. Pria paruh baya itu menyesap teh dan dengan lembut mengetuk meja dengan jarinya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin juga merenung dan tidak berbicara. Ruangan itu benar-benar sunyi. Ini adalah keheningan yang sangat menakutkan. Rasa tertekan mulai muncul dengan setiap ketukan jari pria paruh baya itu. Jika Wang Lin belum mencapai tahap formasi jiwa, dia tidak akan bisa menahan ini. Bahkan jika dia masih di tahap awal formasi jiwa seperti dia sebelum dia memasuki alam surgawi, dia akan mengalami masalah. Namun, Wang Lin sangat tenang sekarang. Setelah waktu yang sangat lama, pria paruh baya itu berdiri dan, bahkan tanpa melihat ke arah Wang Lin, meninggalkan ruangan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Setelah dia pergi, Wang Lin berdiri dan berjalan ke tempat pria paruh baya sebelumnya. Ada sedikit teh yang tumpah di atas meja dalam bentuk dua kata. Kalah, mati. Wang Lin sedikit merenung. Dia menyeka meja dengan tangannya dan kata-kata itu menghilang.
Dia memandang kegelapan di luar jendela dan matanya berbinar. Pria paruh baya itu setidaknya berada di tahap transformasi jiwa. Dia mungkin adalah Master White Snow. Dua kata yang ditinggalkan oleh orang ini sangat jelas. Jika dia kalah dalam pertempuran melawan Red Butterfly, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menutup matanya dan mulai berkultivasi. Beberapa hari kemudian, hari pertempuran besar tiba. Sangat ramai di sekitar altar raksasa di Suzaku. Semua pembudidaya yang telah tiba dengan sabar menunggu pertempuran besar ini. Suzaku telah mengumumkan pertarungan antara Wang Lin dan Red Butterfly 10 tahun lalu. Pertempuran ini menarik perhatian banyak pembudidaya. Meskipun dua orang yang bertarung hanya di tahap formasi jiwa, ada perbedaan besar dalam status sosial mereka. Red Butterfly adalah jenius Sueyu dan jenius nomor 1 di Suzaku. Dia mampu mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun dan merupakan kandidat nomor 1 untuk mencapai tahap ascendan. Cheng Niu tidak diketahui asalnya tapi bisa mendapatkan kuali hujan. Kemudian dia mengambil lengan dari Red Butterfly dan langsung menjadi terkenal. Jika itu masalahnya, itu tidak akan menarik begitu banyak perhatian, tetapi Cheng Niu ini hanya pada tahap awal formasi jiwa ketika dia memasuki alam surgawi. Dia mampu melawan kultivator formasi jiwa tahap akhir ketika dia berada di tahap awal dan bahkan mengambil lengan darinya. Alhasil, dia menjadi legenda. Sekarang adalah pertempuran kedua antara keduanya, yang menarik perhatian semua orang. Kupu-kupu merah berdiri di sisi kanan altar. Dia mengenakan gaun pengadilan biru dengan sulaman bunga ungu tua di tepi gaun itu. Itu sangat sederhana dan bersih. Rambutnya tergerai seperti air terjun dengan hanya pita yang mengikatnya. Namun, angin sepoi-sepoi yang akan membuat lengan bajunya yang kosong berkibar membuat Red Butterfly yang hampir seperti lukisan itu menjadi cacat. Kecantikan Red Butterfly seperti bakatnya. Itu dipenuhi dengan kesombongan dan kekejaman. Di sekeliling altar ada lingkaran cahaya putih dengan kursi diletakkan di atasnya. Sudah banyak orang yang duduk di sana. Pria dan wanita, tua dan muda. Semuanya adalah berbagai pembawa pesan dari berbagai negara kultivasi. Meskipun tidak ada 100 orang, itu sangat dekat. Meskipun ada hampir 100 orang, tidak ada suara apapun. Orang-orang ini duduk di lingkar luar. Di ring bagian dalam hanya ada 4 kursi, dan ada 4 orang yang duduk di atasnya. Keempat orang ini semuanya adalah pria tua berambut putih. Saat ini, seekor bangau putih datang dari kejauhan. Di bagian belakang kren berdiri seorang pria muda berkulit putih. Dia berdiri tegak, rambutnya diikat dengan pita ungu, dan meskipun dia terlihat biasa-biasa saja, dia memancarkan aura jantan. Di sampingnya berdiri seorang wanita berbaju ungu. Penampilannya sama sekali tidak kalah dengan Red Butterfly. Burung bangau itu tiba di altar dan menjerit. Pemuda berjubah putih itu melompat dan mendarat di altar. Dia adalah Wang Lin. Red Butterfly menundukkan kepalanya untuk melihat lengan bajunya yang kosong sebelum mengangkat kepalanya. Matanya menjadi dingin. Ada juga rasa kebencian yang tersembunyi di matanya. Sebagai putri pilihan surga, sampai dia bertemu Wang Lin, dia tidak pernah kalah. Tidak hanya Wang Lin orang pertama yang pernah mengalahkannya, dia bahkan mengambil salah satu lengannya. Jika Wang Lin telah mengalahkannya dalam pertarungan langsung, meskipun dia akan membencinya, kebenciannya tidak akan sekuat ini. Tapi saat itu, Wang Lin berakting ketika dia berada pada kondisi terlemahnya dan mencoba menghancurkan hati Daonya. Selama bertahun-tahun ini, tingkat kultivasinya tidak bergerak. Ini semua karena Wang Lin. Hanya dengan membunuhnya, jantung Daonya bisa pulih. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia dengan tenang memandang Red Butterfly. Salah satu lelaki tua yang duduk di 4 kursi bagian dalam dengan dingin memandang Wang Lin dan kupu-kupu merah dan berkata, "Saya yang tertua di Gunung Suzaku, Gong Sunpo, dan saya akan menjadi juri untuk pertarungan ini." Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke depan. Sebuah pintu cahaya tiba-tiba muncul di altar di depan mereka. Masuk ke dalam. Disitulah medan perang Anda. Orang tua itu menutup matanya dan tidak lagi berbicara. Tanpa sepatah kata pun, Red Butterfly berjalan ke pintu cahaya dan menghilang. Mata Wang Lin tenang saat dia dengan hati-hati melihat ke pintu cahaya dan berjalan masuk. Setelah mereka berdua memasuki pintu cahaya, itu segera meluas untuk menutupi seluruh altar. Di dalam pintu itu ada pegunungan yang sepi.
Orang bisa melihat apa yang sedang terjadi melalui pintu cahaya. Setelah Wang Lin memasuki pintu cahaya, dia dapat mendeteksi bahwa pintu cahaya ini adalah transfer array. Di mana dia muncul adalah pegunungan yang sepi. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan tidak ada cahaya yang datang dari langit. Aura yang akan membuatmu merasa kesal memenuhi udara. Pohon ek raksasa dan purba tumbuh di mana-mana. 10 kaki jauhnya, seekor ular piton merah raksasa dengan dingin menatap Wang Lin dan menjulurkan lidahnya. Teriakan datang dari langit. Cheng Niu. Wang Lin terbang ke langit untuk melihat seberkas cahaya merah menerjang ke arahnya. Bahkan sebelum dia tiba, aura dingin sudah menyebar. Aura dingin ini mengembun menjadi partikel es kecil yang berkumpul 100 kaki dari Wang Lin menjadi patung es raksasa. Patung es raksasa ini tingginya lebih dari 100 kaki dan berbentuk seperti manusia. Wajahnya tanpa ekspresi saat mengayunkan tinju raksasanya ke Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mundur. Kilatan cahaya merah muncul di kepala patung es dan kupu-kupu merah muncul. Matanya dingin saat dia menatap Wang Lin dan membisikkan sesuatu. Cahaya terang muncul dan berubah menjadi mawar es di hadapannya. Dia memutuskan untuk tidak bertengkar panjang dengan Cheng Niu. Dia akan menggunakan metode tercepat untuk membunuh orang ini. Saat raksasa es itu mengayunkan tinjunya, Red Butterfly memetik kelopak mawar dan mengirimkannya. Kelopak itu bergoyang maju mundur seperti perahu di laut berbatu. Wang Lin mendengus. Dia melambaikan tangan kanannya dan bendera larangan muncul di genggamannya. Gas pembatas keluar dalam bentuk naga. Mereka terjalin dan menyatu menjadi kepalan tangan raksasa yang bertemu dengan kepalan tangan raksasa es itu. Bang! Gelombang kejut menyebabkan banyak pohon di bawah mereka tumbang. Bahkan ular piton itu pun terlempar ke tanah. Itu menggeliat karena banyaknya luka di tubuhnya. Semua luka itu disebabkan oleh getaran gelombang kejut. Dampak yang sangat besar menyebabkan raksasa es itu mundur selangkah. Retakan muncul di tinjunya dan potongan es beterbangan di mana-mana. Tangan Wang Lin gemetar. Tinju yang dibentuk oleh batasan tersebut hancur dan saat getaran mencapai bendera batasan, itu menyebabkan retakan muncul di atasnya. Ini adalah harta karun yang telah dimurnikan oleh negaraku Sueyu selama 500 tahun. Dewa Es. Cheng Niu, kamu pasti akan mati. Mata Red Butterfly menjadi lebih dingin saat tangannya bergerak dan kelopak mawar yang mengambang tiba-tiba mulai berubah. Bab 363 Laser Jiwa. Garis tipis terbang dari kelopak dan membentuk jaring raksasa yang terbang menuju Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia melambaikan bendera larangan, menyebabkan layar kabut hitam muncul. Kemudian dia mengeluarkan pedang surgawi dan mengayunkan jaringnya. Energi pedang melewati kabut hitam dan mendarat di kelopak bunga. Bang! Retakan segera muncul di kelopak tetapi tidak pecah. Benang yang tak terhitung jumlahnya dari kelopak bunga menutupi langit saat tiba di hadapan Wang Lin. Mata Red Butterfly menjadi semakin dingin saat dia memetik kelopak bunga lainnya. Dia melemparkannya ke depan dan membentuk segel dengan tangan kiri saat terbang. Kemudian dia menunjuk ke kelopak itu dan segera tumbuh berkali-kali lebih besar. Itu masih menuju Wang Lin. Kupu-kupu merah tidak berhenti tetapi memetik kelopak bunga lain. Dia menggigit lidahnya dan mengeluarkan darah. Darah jatuh di kelopak dan 9 simbol pedang yang terbuat dari darah muncul di kelopak itu. 9 sinar energi pedang muncul dan ditembakkan ke arah Wang Lin. 3 kelopak bunga. Cheng Niu, aku ingin melihat apakah kamu mati atau tidak. Kupu-kupu merah menamparkan raksasa es di bawahnya. Raksasa es itu meraung dan mengayunkan tinjunya tepat di belakang 9 sinar energi pedang. Untuk setiap langkah yang diambil, akan ada lubang raksasa yang tertinggal di tanah. Pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang dan getarannya menyebabkan banyak retakan muncul di tanah. Ini bisa dianggap sebagai salah satu pertempuran paling berbahaya dalam hidup Wang Lin. Dia tidak ingin menggunakan kereta perang kecuali dia harus. Bagaimanapun, ini Suzaku. Pasti ada banyak orang yang menonton. Mengungkap terlalu banyak rahasianya tidak akan baik untuknya. Menghadapi jaring yang datang padanya, Wang Lin mengeluarkan raungan dan mengayunkan pedang surgawi seperti orang gila, dengan paksa menciptakan celah di jaring. Wang Lin dengan cepat menyerbu keluar dari pembukaan dan membuka mulutnya untuk memuntahkan sinar cahaya hitam. Itu dengan cepat berubah menjadi cap hitam raksasa yang menghantam kelopak raksasa itu. Rangko hitam itu bergetar sebelum dibungkus kelopak dan berubah menjadi genangan air hitam. Wajah Wang Lin pucat.
Dia menggunakan saat cap hitam menghentikan kelopak untuk berteleportasi. Tepat pada saat ini, 9 sinar energi pedang tiba-tiba tiba. Mereka bergerak secepat kilat. Wang Lin dengan cepat menyentuh tas pegangannya dan dua lonceng muncul. Mereka bertabrakan dengan energi pedang, menciptakan gelombang suara. 9 sinar energi pedang berhenti sejenak di bawah pengaruh gelombang suara tapi kemudian berlanjut menuju Wang Lin. Dengan jeda itu, kedua lonceng itu hancur dan potongan-potongan itu membentuk baju zirah di sekitar Wang Lin. Dia meraung dan berteleportasi lagi. Kali ini dia menyerbu menuju Red Butterfly. Namun, tepat ketika dia muncul kembali, tinju raksasa es itu tiba di hadapannya. Pukulan ini jauh lebih cepat dari yang sebelumnya. Itu mendarat di tubuh Wang Lin hampir dalam sekejap. Tubuh Wang Lin dikirim terbang. 9 sinar energi pedang menusuk ke tubuhnya saat dia terbang di udara. Kemudian kelopak bunga raksasa itu dengan cepat membungkusnya, tanpa meninggalkan celah. Niat membunuh memenuhi mata Red Butterfly dan dia berteriak, Cheng Niu, terima kematianmu. Tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke kelopak bunga. Segera, suara ledakan datang dari dalam kelopak itu. Namun, tepat pada saat ini, seberkas energi hitam keluar dari kelopak bunga. Ekspresi Red Butterfly berubah ketika sinar besar energi pedang hitam yang terasa seperti bisa menghancurkan dunia keluar dari dalam kelopak bunga. Kelopak itu terbelah menjadi dua dan Wang Lin perlahan keluar. Pita yang mengikat rambutnya telah putus. Rambutnya terurai di udara tanpa angin dan matanya dipenuhi rasa dingin yang intens. Dia memandang Red Butterfly seperti sedang melihat orang mati. Ada banyak retakan di armornya dan di belakangnya 9 sinar energi pedang semuanya hancur. Suara Wang Lin pelan saat dia perlahan berkata, kupu-kupu merah, pertempuran baru saja dimulai. Apa yang terjadi barusan hanyalah pemanasan. Petik 2. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin dan menunjuk ke mawar dengan 6 kelopak yang tersisa. Dia akan menggunakan mantra. Kupu-kupu merah, lihat ini. Wang Lin mengungkapkan senyum jahat saat dia mengeluarkan batu seperti kepompong yang memiliki banyak simbol Dao di atasnya. Tangan kanan Wang Lin memukulnya dan simbol di atasnya mulai bersinar. Wajah kupu-kupu merah menjadi pucat saat sejumlah kecil gas hitam keluar dari dahinya. Dia berteriak, Cheng Niu, apa itu? Itu hanya sebuah lengan. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia menabrak batu. Potongan-potongan batu jatuh, memperlihatkan lengan yang gelap dan layu. Memegang lengan di tangannya, dia tersenyum jahat. Kupu-kupu merah, apakah lengan ini tidak asing bagimu? Tubuh Red Butterfly gemetar saat dia menatap lengannya. Dia kemudian tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin. Rasa dingin di matanya telah mencapai batasnya. Cheng Niu, dasar penjahat. Mata Wang Lin berbinar dan dia tertawa terbahak-bahak. Lalu matanya tiba-tiba menjadi gelap dan berkata, saya seorang penjahat. Kembali ke alam surga, tidak ada kebencian di antara kami. Aku tidak pernah main-main denganmu. Namun Anda mencoba membunuh saya berkali-kali. Bahkan sekarang, saya masih tidak tahu mengapa Anda ingin membunuh saya. Mengapa saya tidak bisa menolak jika Anda mencoba membunuh saya? Petik 2. Wajah Red Butterfly tampak muram. Tanpa ragu-ragu, dia menunjuk ke mawar dan keenam kelopaknya tersebar. Wang Lin mendengus. Tanpa ragu-ragu, dia menamparkan tasnya dan sebuah bendera hitam muncul di tangannya. Ini adalah bendera yang hanya kehilangan satu batasan untuk memanggil petir retribusi divine. Tangan kirinya bergerak di hadapannya. Sebuah batasan muncul dan dia meletakkannya di bendera. Pembatasan itu berguncang dan cahaya yang menyilaukan bersinar dari bendera. Ekspresi Red Butterfly berubah. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia melafalkan mantra yang sangat rumit. 6 kelopak dengan cepat terbang dan berubah menjadi 6 wanita mengenakan warna merah. Namun, kekuatan yang kuat sedang dilepaskan dari bendera pembatasan. Kekuatan ini mendorong semuanya menjauh. Wang Lin membiarkan dirinya didorong menjauh dan membiarkan bendera larangan melayang di langit. Adapun 6 kelopak yang telah berubah menjadi 6 wanita, mereka juga terhenti di jalurnya. Mereka tidak bisa maju. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari langit. Awan merah menutupi langit seperti langit akan runtuh. Semua orang yang menyaksikan pertarungan dari luar terkejut. 4 lelaki tua yang duduk di lingkaran dalam tiba-tiba membuka mata mereka. Tatapan mereka terkunci pada awan merah. Pembalasan ilahi. Mata Gong Sun Po berbinar. 6 kembali menjadi 1. Ekspresi Red Butterfly berubah saat dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya.
6 wanita berbaju merah dengan cepat menyatu dengan Red Butterfly. Di belakangnya, 6 sosok cantik berwarna merah muncul. Awan merah menutupi langit. Wang Lin mencibir sambil menunjuk ke bendera larangan. Bendera larangan dengan cepat berubah menjadi gelombang larangan yang ditembakkan ke arah kupu-kupu merah. Tepat pada saat ini, dengan ledakan besar, semua awan merah berkumpul dan sinar petir merah turun. Sasarannya persis di tempat pembatasan itu berada. Kupu-kupu merah dengan cepat mundur, tetapi Wang Lin telah mengawasinya. Saat dia bergerak, dia melambaikan pedang surgawi dan sinar energi pedang melesat ke arahnya. Namun, energi pedang ini bukan untuk kupu-kupu merah. Itu bertabrakan dengan petir merah yang turun. Bang! Dengan ledakan keras, energi pedang runtuh. Petir merah berhenti sejenak sebelum terus turun. Menggunakan jeda ini, Wang Lin berteriak, "Bendera larangan, hamburkan!" Bendera pembatasan tiba-tiba bergetar karena lebih banyak gas pembatas mengalir keluar darinya. Ini berlanjut sampai bendera larangan berubah menjadi debu dan menghilang. Namun, gas pembatas yang keluar tiba sebelum Red Butterfly hampir dalam sekejap dan melayang di sekelilingnya. Sebagian besar gas telah memasuki tubuh raksasa es itu juga. Meskipun gas tersebut tidak dapat menimbulkan kerusakan, itu bisa bertindak sebagai suar untuk petir retribusi ilahi. Raksasa itu dengan cepat menginjak tanah. Setiap kali ia menginjak, banyak gas pembatas akan menghilang, tapi ada begitu banyak gas yang terus memasuki tubuh raksasa itu. Kupu-kupu merah hendak berteleportasi ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi jelek. Saat balasan ilahi tiba, semua teleportasi disegel. Kupu-kupu merah, terimalah kematianmu. Mata Wang Lin berbinar. Saat ini, petir merah tiba. Saat gas pembatas menyentuh petir, itu menghilang. Petir merah menerpa Red Butterfly, yang dikelilingi oleh gas pembatas. Meskipun semua ini butuh waktu untuk dijelaskan, itu terjadi dalam sekejap mata. Wajah Red Butterfly pucat dan dia mengatupkan giginya. Saat petir merah tiba, 6 sosok di belakangnya terbang keluar. Meledak. Salah satu sosok merah meledak saat itu menyentuh petir merah, tetapi tidak dapat menghentikan petir retribusi ilahi. Suara kupu-kupu merah pecah. Meledak. Meledak. Bang. 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 Petir retribusi ilahi menembus mereka seperti mereka adalah kertas. Satu sosok runtuh, sosok lain roboh, dan segera keenam sosok itu roboh. Namun, kekuatan petir merah sedikit berkurang dalam rangkaian ledakan ini. Tanpa sepatah kata pun, Red Butterfly tenggelam ke dalam raksasa es. Saat dia menghilang ke dalamnya, petir merah menyambar raksasa es itu. Raksasa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan karena banyak retakan muncul di tubuhnya. Ada garis merah bergerak di dalam raksasa es itu. Itu tidak menyerang raksasa es tetapi pindah ke sisa gas pembatas di tubuhnya. Selain itu, ada bayangan cambuk yang bersinar. Setiap kali itu bersinar, kekuatan cahaya merah akan sedikit melemah. Sayang sekali. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengayunkan pedang surgawi ke arah raksasa itu. Dia mengeluarkan raungan saat dia mengarahkan seberkas energi pedang ke arah raksasa es. Raksasa itu membuka mulutnya dan berteriak. Namun, suara itu milik Red Butterfly. Soul Laser. Tepat pada saat ini, cambuk di dalam raksasa es itu bersinar terang, terbang keluar dari dada raksasa itu, dan menghantam Wang Lin. Cepat. Terlalu cepat. Wang Lin tidak bisa mengelak sama sekali. Dia batuk darah dan tubuhnya jatuh. Namun, jiwa asalnya terlempar keluar dari tubuhnya dan terbang jauh. Pada saat ini, energi pedang mendarat di raksasa es dan auranya semakin melemah. Luka setebal lengan menembus tubuhnya. Bab 364 Kemarahan Cario. Cambuk itu terlalu cepat. Wang Lin tidak punya waktu untuk bereaksi ketika jiwa asalnya dicambuk dari tubuhnya. Saat jiwanya terbang mundur, dia terkejut dan kemudian rasa sakit mulai datang dari seluruh jiwa asalnya. Rasa sakit ini seperti jantungnya ditusuk. Rasa sakit ini berarti bahwa jiwa asalnya akan segera rusak. Dia sama sekali tidak ragu menggunakan energi spiritual untuk menghentikan dirinya sendiri. Dengan satu teleportasi, dia kembali ke tubuhnya. Wang Lin membuka mata dan dengan cepat mundur. Ada keterkejutan di matanya. Serangan dari raksasa barusan terlalu aneh. Cambuk macam apa itu? Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap raksasa es itu. Untungnya, energi pedang Wang Lin telah mendarat di raksasa itu dan petir pembalasan ilahi masih di dalam raksasa es.
Karena dua faktor ini, raksasa es tidak dapat menyerang Wang Lin sementara jiwa asalnya terlempar keluar dari tubuhnya. Situasi akan berubah menjadi sangat buruk bagi Wang Lin jika tidak. Tepat saat energi pedang mendarat di pinggang raksasa es, petir retribusi ilahi menghancurkan gas pembatas terakhir dan tiba-tiba menghilang. Awan merah pergi secepat mereka tiba dan langit kembali normal seolah awan merah tidak pernah muncul. Raksasa es itu mengguncang tubuhnya. Potongan es jatuh darinya dan mendarat di tanah. Raksasa itu sekarang hanya setengah dari ukuran aslinya, yaitu 50 kaki. Luka di pinggangnya dengan cepat menutup dan segera menghilang. Namun, gambar cambuk itu masih berada di dadanya melepaskan cahaya iblis. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin berbalik dan melarikan diri. Cambuk itu terlalu berbahaya. Jika jiwa asalnya terlempar lagi dan tubuhnya hancur, bahkan jika dia menang, dia masih akan kalah. Kupu-kupu merah muncul sekali lagi di atas kepala raksasa es itu dan berteriak, "Cheng Niu, saya ingin melihat apa yang masih bisa Anda lakukan." Raksasa es yang sekarang hanya setengah dari ukuran aslinya menjadi lebih gesit dari sebelumnya. Itu bangkit dari tanah, menyebabkan bumi bergetar, dan mengejar Wang Lin. Wang Lin terus berlari. Untungnya, medan pertempurannya sangat luas dan dia belum mencapai batas. Dia dengan cepat mengambil pil dan mengkonsumsinya untuk menyesuaikan tubuhnya saat dia terbang. Adapun raksasa es di belakangnya, dia benar-benar mengabaikannya. Ekspresi Red Butterfly sedingin es. Dia membenci orang di depannya sampai ke tulang belulangnya. Jika bukan karena raksasa es, dia akan terbunuh oleh petir merah. Cheng Niu ini memiliki harta karun untuk memanggil petir retribusi ilahi. Namun, saya tidak percaya dia memiliki dua dari mereka, atau dia bisa langsung menggunakan keduanya. Bahkan dengan laser jiwa, raksasa es tidak akan mampu menahan dua sambaran petir retribusi ilahi. Mata Red Butterfly tampak suram. Dia memberi perintah dan cambuk tiba-tiba muncul di tangan raksasa es itu. Kupu-kupu merah berteriak, "Cheng Niu, terima kematianmu." Raksasa itu mengayunkan cambuk di tangannya. Itu bergerak lebih cepat dari kilat menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah. Meskipun kecepatan cambuk itu cepat, dia telah waspada selama ini. Saat cambuk itu datang ke arahnya, dia menghilang dengan teleportasi. Dia muncul kembali 1000 kaki jauhnya dan batuk darah. Saat dia berteleportasi, cambuk menyentuhnya. Meskipun itu tidak menjatuhkan jiwa asalnya, itu melukainya. Sungguh harta karun cambuk yang menakjubkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan terus melarikan diri. Dia mengeluarkan sejumlah besar pil dan melahapnya untuk memulihkan energi spiritual sebanyak mungkin. Mata Red Butterfly terlihat dingin saat dia mengendalikan raksasa es itu untuk mengejar Wang Lin dalam pengejaran gila. Saat Red Butterfly mengejar Wang Lin, dia menghinanya. "Cheng Niu, kamu sekarang melarikan diri seperti anjing gelandangan. Di mana aura dominasi Anda saat itu?" Petik 2. Wang Lin tertawa dan berkata, "Kupu-kupu merah, kamu belum menyelesaikan kutukan dari lengan itu. Anda hanya menekannya dengan energi spiritual Anda. Ini adalah alasan sebenarnya mengapa Anda menggunakan harta terkuat Anda sejak awal." Petik 2. Ekspresi Red Butterfly menjadi suram dan dia mendengus. Setiap kali mereka bertemu, dia tidak pernah bisa mengalahkan Wang Lin dengan kata-kata, jadi dia tidak lagi berbicara. Dia mengendalikan raksasa itu dan menghempaskan udara di depan mereka beberapa kali. Setelah beberapa saat, Wang Lin memulihkan sedikit energi spiritualnya. Matanya berbinar saat dia mengeluarkan sebuah barang. Itu adalah lengan kupu-kupu merah. Dia bernyanyi sementara tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke lengan. Lengannya memancarkan cahaya iblis saat berbagai simbol muncul di atasnya. Tangan kiri Wang Lin menamparkan lengannya dan dia berteriak, "Ledakan!" Garis hitam segera muncul di dahi Red Butterfly. Tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia berteriak, "Cheng Niu, jika aku tidak membunuhmu, maka aku tidak dipanggil kupu-kupu merah." Wang Lin mencibir dan berteriak, "Tekan. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa menekannya." Meledak. 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 Garis hitam di dahi Red Butterfly tiba-tiba mulai menyebar dan segera menutupi wajah cantik Red Butterfly. "Kamu, kupu-kupu merah mengeluarkan darah hitam." Dia memang khawatir dengan kutukan di lengannya, itulah mengapa dia ingin mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Pertempuran itu berada di luar kendalinya. Mata Wang Lin berbinar dan dia sekali lagi berteriak,
Ledakan. Lengan di tangannya langsung meledak. Tidak ada lagi darah tersisa di dalamnya, jadi itu meledak menjadi awan debu hitam yang menyebar ke segala arah. Ledakan lengan mengaktifkan semua kutukan di dalam tubuh Red Butterfly. Dia batuk lagi seteguk darah hitam dan aura gelap menutupi wajahnya. Tubuh Wang Lin segera berhenti. Dia tidak lagi lari. Dia menggunakan momen ini untuk membuang perangkap binatang dan dengan keras, kereta perang tiba. Roh binatang itu segera keluar dengan raungan. Mata merahnya menatap Wang Lin dan raksasa itu. Wang Lin saat ini tidak bisa khawatir tentang mengekspos terlalu banyak. Hal terpenting saat ini adalah menang. Setelah kereta muncul, perlu waktu untuk mengaktifkannya. Wang Lin memegang pedang surgawi di tangannya dan mengayunkannya. Energi pedang menciptakan ledakan sonik saat terbang dan menabrak raksasa es. Bang! Raksasa es terhuyung mundur beberapa langkah saat sebuah luka muncul di tubuhnya. Mata kupu-kupu merah tertutup. Dia memusatkan semua perhatiannya untuk menekan kutukan. Mata Wang Lin berbinar. Dia naik dan mengayun ke bawah lagi. Bang! Setelah ledakan, raksasa es itu semakin mundur. Kupu-kupu merah berjuang untuk membuka matanya dan menatap dengan kejam ke arah Wang Lin sebelum mengucapkan sepatah kata pun. Mata raksasa es itu melepaskan cahaya iblis. Kupu-kupu merah sudah menyerah untuk mengendalikan raksasa es dan menggunakan semua kekuatannya untuk menekan kutukan. Tubuh raksasa itu mulai bergerak. Ia mengayunkan tinjunya dan gambar jika cambuk segera muncul. Wang Lin sama sekali tidak ragu-ragu dan menggunakan pedang surgawi untuk memblokir. Dengan keras, Wang Lin didorong mundur lebih dari 100 kaki. Meskipun pedang surgawi tidak rusak, Wang Lin mengeluarkan darah karena kekuatan pukulan itu. Tepat pada saat ini, raksasa es itu mendarat di depan Wang Lin dengan satu lompatan. Ia mengayunkan tinjunya ke bawah dan di dalam kepalan itu ada gambar cambuk. Ekspresi Wang Lin serius saat dia dengan cepat melemparkan pedang surgawi ke arah tinju. Saat tinju mengenai Wang Lin, pedang itu melintas di lengan kanan dan memotong seluruh lengannya. Pedang surgawi itu sendiri sangat berbeda dari energi pedang. Pedang surgawi mendarat 1000 kaki jauhnya dan menusuk jauh ke dalam tanah. Darah menyembur dari seluruh tubuh Wang Lin dan banyak tulangnya patah. Namun, dia tertawa dan berkata, "Kupu-kupu merah, aku mengambil salah satu tanganmu dan sekarang aku mengambil salah satu lengan raksasa es yang tidak berguna ini. Sekarang lebih cocok untukmu." Petik 2. Dia melambaikan tangannya dan lengan kanan raksasa es itu muncul di tangannya. Kilatan cahaya biru muncul dan es langsung jatuh dari lengan hingga menyusut menjadi setengah ukurannya. Saat ini, banyak paku pada kereta perang melepaskan aura hitam yang diserap oleh makhluk roh. Binatang roh itu tumbuh lebih besar dan matanya menunjukkan tatapan ganas. Raksasa es itu meraung dan bergegas menuju lengannya yang patah. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia memuntahkan sinar cahaya putih yang mengelilingi lengannya. Dia sekarang menggunakan semua energinya untuk memperbaikinya. Lebih banyak retakan muncul di lengan dan itu menyusut lagi. Kecepatan raksasa itu sangat cepat. Ia tiba dengan satu lompatan dan kemudian mengayunkan lengan kirinya. Bang! Wang Lin mundur dan kemudian menghilang. Retakan segera muncul di tanah tempat Wang Lin baru saja berdiri. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di sebelah pedang surgawi dan meraihnya. Wang Lin berteriak lagi. Istirahat. Lengan yang dilapisi cahaya putih retak lagi dan sejumlah besar es jatuh. Saat ini, lengan ini berukuran sama dengan lengan orang normal. Raksasa itu tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pukulan lain secepat kilat. Wang Lin mengangkat pedang surgawi dan mengayunkan ke bawah. Tepat pada saat ini, cambuk tiba-tiba muncul di dada raksasa es itu. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia menggerakkan pedang surgawi untuk memblokir di hadapannya. Namun, cambuk itu berubah arah. Itu mengelilingi Wang Lin dan mengenai tubuhnya. Bang! Wang Lin batuk darah dan tubuhnya terlempar 100 kaki. Jiwa asalnya sekali lagi dicabut dari tubuhnya dan terbang sejauh 1000 kaki. Mata raksasa es mengeluarkan cahaya hantu. Itu mengabaikan jiwa asli Wang Lin dan malah berjalan menuju tubuh Wang Lin. Kereta perang, aktifkan. Mata Wang Lin berbinar. Selama waktu ia berhasil menunda raksasa es itu, God Slaying Chariot berhasil diaktifkan. Roh binatang itu mengaum dan menyerang. Semua rantai pada roh binatang itu telah hilang. Namun, alih-alih menyerang raksasa es, itu menyerang Wang Lin. Binatang yang tidak patuh. Mata Wang Lin berbinar.
Tangannya membentuk segel dan rantai terbang keluar dari kereta. Rantai itu mengunci roh binatang itu di tempatnya. Roh binatang itu berjuang keras dan tidak mengubah arahnya. Jelas ingin menggunakan apapun untuk melahap Wang Lin. Pada saat ini, raksasa itu tiba di sebelah tubuh Wang Lin dan tersenyum saat ia meninju ke bawah. Bab 365 Kekuatan Domain. Jiwa asal Wang Lin berteriak, Su Li Guo. Pedang surgawi mengeluarkan teriakan yang menyedihkan saat gas hitam muncul di pedang dan memblokir tinjunya. Bang! Tinju raksasa itu mengenai pedang langit dan didorong ke belakang oleh gelombang kejut. Namun, Su Li Guo mengeluarkan teriakan lemah sebelum pedang surgawi jatuh ke tanah. Tidak ada lagi suara yang keluar darinya. Mata raksasa itu berbinar saat ia berlari kembali. Tepat pada saat ini, bahkan lebih banyak rantai terbang keluar dari kereta perang dan menyeret roh binatang itu kembali. Roh binatang itu dipenuhi dengan amarah saat ia berbalik menuju raksasa es dan menyerbu ke arahnya. Raksasa itu segera mengangkat kepalanya. Itu menghentikan serangannya ke tubuh Wang Lin dan meninju roh binatang yang masuk. Bang! 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 Raksasa itu terus menyerang dan menjatuhkan roh binatang itu. Ini membuat marah roh binatang itu. Mulutnya mengembang dan melahap raksasa es itu. Namun, saat ia mencoba melahap raksasa es itu, cambuk itu keluar dan mengenai roh binatang itu. Roh binatang itu merasakan sakit dan segera menyusut sedikit. Pah! Pah! Cambuk yang terus-menerus menyebabkan roh binatang itu menjadi sangat marah, tapi dia mengabaikan cambuk untuk terus melahapnya. Roh binatang itu menembus tubuh raksasa es itu. Tubuh raksasa itu berguncang dan sejumlah besar retakan muncul di atasnya. Lebih banyak es yang jatuh dan raksasa es itu menyusut sekali lagi. Tingginya sekarang hanya 20 kaki dan es di sekitar bahu kanannya mulai mencair. Roh binatang itu hendak berbalik untuk menyerang lagi saat Red Butterfly membuka matanya. Kutukan itu ditekan kembali ke satu garis hitam di dahinya. Suara tergesa-gesa Red Butterfly mengandung sedikit kegelapan saat dia berkata, laser jiwa. Tunjukkan wujud aslimu. Petik 2. Kali ini, cambuk putih bersih muncul di tangan raksasa es itu. Cambuk ini bukanlah ilusi seperti sebelumnya, tetapi kokoh. Itu mencambuk roh binatang itu seperti orang gila. Rasa sakit itu menyebabkan roh binatang itu menjadi lebih marah. Itu akan menyerang lagi ketika tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menyakitkan dan melihat kembali ke kereta perang. Bagaimanapun, dia hanyalah roh dan dibatasi oleh kereta. Juga, Wang Lin tidak menggunakannya dengan benar untuk menunjukkan kekuatan penuhnya, jadi sekarang dia merasakan panggilan kereta. Roh binatang itu mengeluarkan raungan enggan ke langit saat berubah menjadi gas dan kembali ke kereta perang. Jiwa asal Wang Lin telah kembali ke tubuhnya selama pertarungan antara roh binatang dan raksasa es. Dia juga mengonsumsi pil untuk memulihkan dan mengirimkan energi spiritual ke pedang surgawi untuk membangunkan Su Li Guo. Dengan pedang surgawi di tangannya, dia mengayunkan ke bawah. Energi pedang Wang Lin dengan cepat tiba. Raksasa es meraung dan meninju energi pedang. Itu berbalik, menendang tanah, menyebabkan tanah retak, dan dengan cepat melarikan diri. Mengejar. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengangkat pedangnya dan mengejarnya. Wajah Red Butterfly tampak muram. Pertempuran hari ini jauh lebih sulit daripada pertarungan mereka di alam surgawi. Dia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa Cheng Niu ini akan mendapatkan kekuatan sebesar ini hanya dalam satu dekade. Berpikir kembali ke alam surgawi, ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh orang ini, Cheng Niu hanya bisa lari dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan kemudian, hanya karena dia memiliki harta yang bisa meruntuhkan fragmen surgawi maka dia ditekan. Dia tidak pernah melihat Wang Lin sebagai apapun. Dalam hatinya, Cheng Niu ini bukanlah seseorang yang setingkat dengannya. Dia lemah. Seekor serangga, batu loncatan yang akan mematuhi yang kuat. Dia telah membunuh banyak pembudidaya formasi jiwa seperti Wang Lin selama pertempurannya melawan aliansi 4 sekte. Bahkan di Suzaku, dia menjaga mentalitas ini. Ini adalah harga dirinya. Namun, harga diri ini hancur saat Wang Lin meraih lengannya. Dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa seorang kultivator yang lemah dan tidak penting berani menyelinap menyerangnya. Kebenciannya pada Wang Lin telah mencapai batasnya. Dia memutuskan dirinya untuk membunuh Wang Lin untuk membuat jantung daunnya lengkap kembali. Dia bahkan mengambil harta nasional Sueyu, Dewa Es, untuk membunuh orang ini.
Bahkan kakak magang seniornya diam-diam meminjam harta utama Sekte Langit Surgawi, laser jiwa, dan membiarkannya meminjamnya untuk mendapatkan sisi baiknya. Dia awalnya tidak ingin menggunakan laser jiwa. Ia berpikir bahwa dengan Dewa Es dan harta hidupnya, membunuh Cheng Niu semudah mengambil permen dari seorang bayi. Namun, dia telah mendengar banyak rumor tentang laser jiwa dan tergerak olehnya, jadi dia tidak menolak tawaran itu. Dia menyembunyikannya di dalam Dewa Es untuk digunakan sebagai senjata rahasia untuk menang. Tapi sekarang, setelah banyak putaran, pertempuran mereka telah mencapai titik didihnya. Harta karun Cheng Niu ini tidak ada habisnya, jauh lebih dari yang bisa dibayangkannya. Terutama roh binatang itu. Itu terlalu ganas. Jika Cheng Niu memiliki kekuatan untuk mengendalikannya dan roh binatang terus menyerang, dia yakin tanpa laser jiwa, dia akan kalah. Saat ini dia hanya bisa melarikan diri. Dewa Es sangat lemah. Dari semua kerusakan yang terjadi, tingginya sekarang hanya 20 kaki. Jika itu menyusut lagi, itu akan runtuh sepenuhnya. Dia hanya mengalami pelarian semacam ini 2 kali sepanjang hidupnya. Pertama kali adalah ketika dia dipaksa melakukan sepak pojok oleh Wang Lin dan yang kedua adalah saat ini. Dipaksa kabur seperti ini 2 kali oleh orang yang sama seperti tamparan di wajahnya. Ini membuatnya merasa sangat malu dan kebenciannya semakin dalam. Wang Lin mengejarnya dengan ekspresi suram di wajahnya. Dia melihat sosok yang terus-menerus berteleportasi di hadapannya dan berkata, "Kupu-kupu merah, di mana harga dirimu? Apakah Putri Surgawi Suzaku harus lari dariku, seorang kultivator formasi jiwa tahap menengah?" Petik 2. Cheng Niu. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak disebut kupu-kupu merah. Avatar. Meskipun Wang Lin mengejeknya, harga dirinya membuatnya harus melawannya. Perubahan tiba-tiba terjadi. Dia menjerit dan mawar muncul di depan raksasa es. Tidak ada kelopak bunga, hanya ada 2 benang sari. Red Butterfly tidak ragu-ragu saat jiwa asalnya terbang keluar dan terbelah menjadi 2. 1/2 masuk ke benang sari. Kedua benang sari itu menyatu membentuk sosok yang sangat indah. Sosok itu dengan cepat mengambil bentuk dan mengungkapkan penampilannya. Avatar yang terlihat persis seperti Red Butterfly muncul, hanya avatar ini yang memiliki semua anggota tubuhnya. Avatar Red Butterfly membuka matanya dan terlihat sangat tenang. Kupu-kupu merah asli sangat dingin dan kejam, tetapi avatar ini tidak menunjukkan emosi dan sangat tenang. Cheng Niu, aku tidak keberatan melepaskan kesempatanku untuk mencapai tahap transformasi jiwa dalam waktu dekat hanya untuk membunuhmu. Avatar ini adalah sesuatu yang telah dia kembangkan untuk membuatnya lebih mudah mencapai tahap transformasi jiwa. Kecuali jika itu benar-benar dibutuhkan, dia tidak akan mengeluarkan avatarnya. Tapi sekarang, untuk membunuh Wang Lin, dia tidak peduli dengan biayanya. Avatar ini tidak memiliki energi spiritual di dalamnya meskipun itu berisi sebagian dari jiwa asalnya. Avatar ini diisi dengan domainnya. Dia telah menuangkan domainnya ke dalam avatar untuk sementara waktu. Kupu-kupu merah dan avatarnya berkata, pada saat yang sama, wilayah yang kejam. Avatar itu dengan cepat terbang ke depan dan memancarkan cahaya berwarna pelangi. Avatar Red Butterfly berkata, dengan suara yang sangat memikat, untuk memancing semua emosi dari dunia fana dan kemudian menggunakan pedang kecerdasan untuk memotong semuanya. Ini adalah domain yang kejam. Petik 2. Emosi, keluarlah. Warna langit tiba-tiba berubah dan kekuatan misterius menutupi langit dan bumi. 7 bola berwarna pelangi tiba-tiba muncul di samping Red Butterfly dan kemudian terbang menuju Wang Lin. Cinta keluarga. 2 bola cahaya pecah menjadi seorang pria dan wanita. Pria itu memangkas rambut putih dan wanita itu memiliki tatapan penuh kasih. Cinta. Sosok Limuan muncul di bola itu. Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh kesedihan. Kebencian. Teng Huayuan merobek bola cahaya dan berjalan keluar. Ada jiwa yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Jiwa keluarga Wang berteriak kesedihan. Apresiasi. 3 generasi Cheng dan Niu berjalan keluar dan menatap Wang Lin dengan bingung. Dia membuka mulutnya untuk berbicara tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Tubuh Wang Lin berhenti bergerak dan dia duduk bersila. Jiwa asalnya terbang keluar dan berkata, di bawah siklus reinkarnasi, domain hidup dan mati. Langit tiba-tiba robek oleh sepasang tangan raksasa dan celah muncul. Sebuah lukisan hitam putih raksasa keluar dari celah itu. Ada banyak gunung besar dan sungai yang mengalir di dalam gulungan itu.
Meski mereka terlihat diam, mereka sebenarnya bergerak. Di bawah gulungan hidup dan mati, jiwa asal Wang Lin bersinar. Dia mengungkapkan ekspresi yang kompleks saat dia melihat orang-orang di depannya. Avatar Red Butterfly berkata, pedang kecerdasan. Pedang berwarna pelangi muncul di depan Avatar Red Butterfly. Memotong. Orang tua Wang Lin terbunuh oleh pedang. Mereka segera diikuti oleh Li Muwan. Keluarga Daniu dibunuh oleh Teng Huayuan dan kemudian dia menghilang setelah diayunkan pedang. Kejam. Red Butterfly dan avatarnya terlihat sangat lelah. Dia kemudian menunjuk Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin bergetar dan matanya menjadi redup. Tangan kanannya terangkat dan menunjuk gulungan hidup dan mati di langit. Wang Lin dengan lembut berkata, bahkan orang yang kejam tidak bisa lepas dari siklus reinkarnasi, bagaimana emosi di dunia bisa begitu mudah dipotong atau dibuang. Meskipun pedang kecerdasan sangat kuat, pedang itu tidak dapat memotong siklus reinkarnasi. Petik 2. Gas hitam dan putih muncul dan bergabung bersama untuk membuat gas abu-abu dari siklus reinkarnasi. Gas abu-abu tiba-tiba keluar dari gulungan dalam bentuk ibu jari raksasa dan menekan di depan avatar Red Butterfly. Tubuh avatar Red Butterfly bergetar. Dia menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit, dan berkata, jika aku bisa mencapai tahap transformasi jiwa, bahkan siklus reinkarnasi akan ditekan oleh kekejaman. Jika siklus reinkarnasi surga tidak kejam, maka itu bukan siklus reinkarnasi surga lagi, sayangnya, avatar itu mendesah saat menghilang. Bab 366 Konspirasi mengungkap sendiri. Kupu-kupu merah batuk seteguk darah. Jiwa asalnya rusak, tetapi kebencian di matanya digantikan oleh sedikit kejelasan. Jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya dan wajahnya menjadi sangat pucat. Meskipun pertempuran antar domain terlihat tenang, itu adalah bagian paling berbahaya dari pertarungan ini. Saat pedang kecerdasan Red Butterfly mendarat, jiwa asalnya rusak. Jika bukan karena fakta bahwa hidup dan mati domainnya telah berevolusi ketika dia mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, jiwa asalnya akan dihancurkan. Bahkan saat ini, domain hidup dan mati hanya sedikit lebih kuat daripada domain Red Butterfly. Ini karena, seperti yang dikatakan Red Butterfly, siklus reinkarnasi surgawi awalnya kejam. Namun, ada garis yang sangat tipis antara kejam dan tanpa emosi. Karena perbedaan ini, Wang Lin nyaris tidak menang. Sebenarnya, pertempuran domain antara para pembudidaya adalah mereka membuktikan jalur dao mereka sendiri satu sama lain. Saya mengerti. Mata Red Butterfly mengeluarkan cahaya misterius saat dia melihat ke arah Wang Lin. Semua kebenciannya lenyap. Dia kembali ke tatapan yang benar-benar dingin dan tanpa emosi saat pertama kali bertemu Wang Lin. Hati Wang Lin mencelos. Red Butterfly memang jenius untuk bisa mendapatkan sesuatu dari pertempuran domain ini. Wanita ini harus dibunuh atau Wang Lin tidak akan memiliki hari yang damai di masa depan. Wang Lin pindah. Dia menamparkan tasnya yang dipegang dan mengeluarkan bendera larangan. Gas pembatas terbang keluar dan membentuk tombak hitam. Saat lebih banyak gas pembatas memasuki tombak, terdengar suara itu mengembang. Tombak itu semakin besar dan mendapatkan aura yang lebih kuat. Semua gas pembatas telah berkumpul di tombak. Ini adalah kekuatan puncak dari bendera pembatasan setelah mencapai tahap penyelesaian pertamanya. Wang Lin dengan cepat menyerang ke depan dengan tombak di satu tangan. Dengan tangannya yang lain, dia mengayunkan pedang surgawi. Ledakan. Raksasa es itu meraung dan melompat ke udara untuk meninju Wang Lin. Namun, tombak itu lebih panjang, jadi ia menerjang ke arah kupu-kupu merah di dahi raksasa es itu. Tangan raksasa es itu meraih tombak itu. Namun, energi pedang berada tepat di belakang tombak, jadi ia mendarat tanpa ada perlawanan. Bang! Raksasa itu menjerit menyakitkan dan tangan kirinya hancur saat gas pembatas memasuki tubuhnya. Namun, tombak itu tidak mengenai Red Butterfly, melainkan menusuk leher raksasa itu. Ledakan. Mata raksasa itu redup dan perlahan jatuh ke tanah. Kupu-kupu merah menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke alisnya. Kemudian dia keluar dari raksasa es dan melayang di udara. Tubuhnya saat ini sangat lemah, harta karun hidupnya habis, avatar domainnya hancur, jiwa asalnya terluka parah, dan raksasa es itu hancur. Saat ini dia sama lemahnya dengan dia di alam surgawi. Tetapi dia sepertinya memiliki perasaan pencerahan dan tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Dia merasa begitu dia memahami perasaan ini, maka membunuh Cheng Niu ini semudah melambaikan tangannya.
Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada raksasa itu saat ia jatuh dan akhirnya roboh. Semua es mencair, menampakkan cambuk putih bersih. Red Butterfly melambaikan tangannya dan laser jiwa terbang ke arahnya. Bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya sukses? Ini adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Tombak itu dengan cepat berubah menjadi cambuk hitam dan melilit laser jiwa. Ekspresi Red Butterfly berubah dan dia berteriak, "Kamu berani. Kenapa aku tidak berani?" Wang Lin tertawa saat dia menarik laser jiwa ke arahnya. Dia mengayunkan pedang surgawi ke Red Butterfly untuk mencegahnya melawannya. Wajah Red Butterfly tampak muram. Setelah merenung sebentar, dia melepaskan diri untuk menghindari energi pedang dan mencibir pada Wang Lin. Cheng Niu, laser jiwa ini memiliki segel yang dipasang di atasnya oleh Sekte Langit Surgawi. Bahkan jika Anda mencurinya, Anda tidak akan dapat menggunakannya. Petik 2. Saat dia berbicara, garis hitam di dahi Red Butterfly perlahan menghilang sampai menghilang tanpa bekas. Avatar domainnya dihancurkan selama pertempuran domain, jadi metodenya untuk mencapai transformasi jiwa dengan relatif mudah telah hilang. Tetapi pencerahan yang dia peroleh membuatnya yakin bahwa dia akan dapat masuk ke tahap transformasi jiwa sendirian dalam beberapa dekade. Dia menarik napas dalam dan 4 sinar cahaya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Saat lampu menghilang, 4 sosok muncul. Roh logam, roh kayu, roh air, roh api. Selain roh bumi, semua roh elemen lainnya muncul. Ini adalah harta karun utama Red Butterfly. Ini adalah akarnya dan dari mana bakatnya berasal. Wang Lin memindai laser jiwa dengan akal ilahinya. Apa yang dia lihat membuat hatinya tenggelam. Ada segel yang kuat pada laser jiwa, jadi indera keilahiannya tidak bisa melewatinya sama sekali. Wang Lin mendengus. Dia memasukkan laser jiwa ke dalam tasnya yang dipegangnya dan kemudian menatap ke 4 roh elemen. Dalam pertempuran hari ini, Wang Lin terluka parah. Selain berbagai luka di tubuhnya, jiwa asalnya juga telah rusak. Ini bisa dikatakan pertarungan yang sangat pahit. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berpikir, 4 roh, manik menentang surga, saya akan menggunakan ini untuk mencapai penyelesaian hari ini. Saat Red Butterfly menatap Wang Lin, tangannya membentuk segel dan dia berkata, 4 roh, formasi pembunuh. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin bertengkar lagi dan siap untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin hendak mengejar ketika ke-4 roh itu tiba-tiba bergerak dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengibaskan bendera larangan di tangannya dan tombak itu terbentuk kembali. Dia menusukkan tombaknya ke roh di depan. Roh itu meningkatkan kecepatannya dan bertabrakan dengan tombak. Wang Lin mengayunkan pedang surgawi dengan tangan kanannya, tetapi roh kayu itu pergi untuk memblokirnya saat roh air dan logam mendekatinya. Wang Lin mendengus. Saat itu, sebelum dia mencapai tahap formasi jiwa, dia harus berusaha keras untuk menang melawan 1 roh. Namun, dia sekarang berada di tengah tahap formasi jiwa dan telah merencanakan cara mencuri roh unsur ini dari kupu-kupu merah. Saat ini, matanya tenang. Dia menamparkan tas pegangannya dan 9 ukiran muncul. Ke-9 ukiran kayu ini semuanya mengandung domain waktu. Selain 2 dari mereka, 7 sisanya semuanya terbuat dari kayu pohon reinkarnasi. Materi ini membuatnya lebih mudah untuk mengaktifkan domain waktu dan jauh lebih kuat. Wang Lin dengan lembut berkata, "Waktu." Gelombang kejut yang tak terlihat tiba-tiba menyebar dan ke-4 roh elemen itu berhenti sejenak. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Dia segera meraih roh logam dan dengan 1 langkah menekan roh kayu itu. Setelah itu, dia mengabaikan 2 roh yang tersisa dan mengejar Red Butterfly. Red Butterfly berada lebih dari 1000 kaki jauhnya saat wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka bahwa Cheng Niu masih memiliki harta yang kuat yang tersisa setelah pertempuran ini. Dia merasa sangat pahit di hatinya. Tidak peduli apa, dia harus membunuh orang ini hari ini. Hanya dengan menggunakan semua hartanya dan menggunakan fakta bahwa dia memiliki sedikit lebih banyak energi spiritual daripada dia bisa membunuhnya dalam 1 gerakan. Matanya menjadi gelap dan dia berkata, "Roh logam," meledak. Roh logam yang dipegang oleh Wang Lin tiba-tiba bergetar dan mulai melepaskan aura penghancur. Wang Lin melepaskan roh logam itu dan berteleportasi. Roh kayu masih di tangan Wang Lin. Bang! Roh itu meledak. Meskipun Wang Lin berteleportasi, dia masih terkena itu. Dia batuk seteguk darah dan segera melemah.
Kultivasinya menjadi tidak stabil setelah semua luka ini, jadi turun ke tahap awal formasi jiwa. Setelah mendarat, Wang Lin segera mengeluarkan pil dari tasnya dan menelannya. Matanya berkedip saat dia berteleportasi ke Red Butterfly. Dia membentuk segel dengan tangannya dan berkata, "Kupu-kupu merah, terima kematianmu." Mata Red Butterfly berbinar dan dia berkata, "Tiga roh," meledak. Tiga roh yang tersisa bergetar dan tiga aura yang kuat dan merusak mulai menyebar. Ekspresi Wang Lin sangat berubah. Mata Red Butterfly terasa dingin. Tidak ada warna di matanya saat dia berkata, "Jika kamu membunuhku, kita berdua mati bersama." Mata Wang Lin menjadi lebih dingin saat dia menekan segel di tangannya tanpa ragu-ragu. Untuk pertama kalinya, kepanikan memasuki wajah Red Butterfly. Tetapi pada saat ini, kekuatan lembut turun dari langit dan mengelilingi ketiga roh itu. Kekuatan destruktif menghilang dan roh-roh itu diselamatkan. Seseorang diam-diam muncul di hadapan Red Butterfly. Orang ini adalah Gong Sunpo milik Suzaku. Dia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan Wang Lin terlempar ke belakang 100 kaki. Wang Lin memelototi Gong Sunpo dan merenung dalam diam. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan, dan jangan lupa bahwa dia terluka parah. Cheng Niu, kamu menang. Pergi ke Gunung Suzaku untuk menerima pesanan Anda dan seseorang akan mengatur berbagai hal untuk Anda. Setelah itu, Anda akan diajak menjadi murid Suzaku dari luar. Sebagai salah satu murid ini, Suzaku dapat mengabulkan satu keinginan Anda. Setelah Anda memutuskan apa yang Anda inginkan, Anda dapat datang ke Gunung Suzaku untuk menyatakan keinginan Anda. Gong Sunpo menangkap ketiga roh itu dan memasukkannya kembali ke dalam Red Butterfly. Namun, ketika roh kayu itu terbang, Wang Lin mengatupkan giginya, mengayunkan pedang langit, dan memotongnya menjadi dua. Dia dengan cepat membentuk setengah dari roh kayu itu menjadi kristal dan memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Setelah dia melakukan ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Gong Sunpo. Kamu benar-benar berani. Melihat fakta bahwa Anda menang, saya tidak akan mengejar masalah ini, tetapi keinginan Anda dibatalkan. Gong Sunpo dengan dingin menatap Wang Lin. Kemudian dia menunjuk ke langit dan roh yang telah meledak direformasi. Orang tua itu juga memasukkannya kembali ke dalam Red Butterfly. Warna kembali ke wajah Red Butterfly dan dia dengan hormat berkata, "Terima kasih, tetua." Tatapan Gong Sunpo terhadap Red Butterfly tidak ramah. Dia mengulurkan tangan ke arah Wang Lin dengan tangan kanannya dan berkata, "Serahkan laser jiwa." Wang Lin menatap Gong Sunpo dan merenung sedikit. Melihat Gong Sunpo menjadi tidak sabar, diam-diam dia menghela nafas. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang terpenting. Dia mengeluarkan laser jiwa dan menyerahkannya dengan pahit. Setelah Gong Sunpo mengambil laser jiwa, tangan kanannya menunjuk ke udara dan pintu cahaya muncul. "Ayo pergi." Gong Sunpo berjalan melewati pintu. Kupu-kupu merah segera mengikuti. Dia berbalik untuk menatap dingin pada Wang Lin dan berbisik, "Kamu pasti akan mati lain kali." Kupu-kupu merah saat ini tidak tahu bahwa dia hanya punya 3 hari lagi untuk hidup. Plot rahasia mulai terkuak setelah perintah diberikan oleh seseorang di Gunung Suzaku. Bab 367 Liu Mei dan Qian Feng. Wang Lin melangkah ke pintu cahaya. Ketika dia muncul kembali di altar, semua orang sudah pergi seperti tidak ada orang yang pernah ada di sana. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang tersisa. Sepotong batu giok melayang di udara dan melepaskan cahaya lembut. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menangkap giok itu. Dia memeriksa batu giok dan menemukan peta. Peta itu mengarah ke Gunung Suzaku. Dia merenung sebentar dan duduk dalam posisi lotus. Dia menderita luka berat dalam pertarungannya melawan Red Butterfly dan budidayanya tidak stabil. Bahkan jika dia meminum pil, itu hanya akan membantu sedikit dan dia tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Jika dia ingin pulih sepenuhnya, dia harus memasuki kultivasi pintu tertutup. Setelah waktu yang lama, langit menjadi gelap dan Wang Lin berdiri. Dia menamparkan tas yang dipegangnya dan monster nyamuk itu muncul. Dia duduk di atas nyamuk itu, mengirimkan pesan kepada nyamuk tersebut, dan terus berkultivasi. Penerbangan nyamuk menjadi lebih lancar saat menuju ke arah yang diinstruksikan Wang Lin. Malam sangat sunyi di Suzaku. Bulan tinggi di langit dan sinar bulan menutupi tanah. 3 hari kemudian, pemandangan aneh terjadi di belakang gunung-gunung Suzaku.
Gunung Suzaku adalah tanah suci Suzaku. Di depan adalah istana Suzaku dan di belakang adalah gunung belakang Suzaku di mana seseorang akan membutuhkan izin dari Suzaku saat ini untuk masuk. Gunung belakang tidak terlalu besar. Itu hanya sebuah gua besar. Gua ini terbagi menjadi 4 lapisan. Saat ini, ada 2 kolam dalam di lapisan kedua. Kedua kolam mengeluarkan gas putih. Namun, gas dari kedua kolam tersebut bertindak berbeda saat mencapai langit-langit. Gas putih dari salah satu kolam akan segera berubah menjadi embun beku dan menyebar. Gas putih dari kolam lain akan segera menjadi tetesan air merah dan menghilang ke langit-langit. Satu kolam dingin dan yang lainnya panas. Kolam dingin itu berisi air dingin berusia 30.000 tahun dari planet Frost surgawi. Suzaku membayar mahal untuk itu. Kolam api berisi api berusia 30.000 tahun dari planet Origin Fire, biayanya sama dengan kolam dingin. Di sekitar 2 kolam ini terdapat 99 batu roh berkualitas tinggi yang membentuk 2 formasi berbeda dan melepaskan jumlah energi spiritual yang tak terbayangkan. Pada saat ini, di tengah dari masing-masing 2 kolam, duduk 1 jantan dan 1 betina. Pria itu sedang duduk di atas kolam api dan wanita itu duduk di atas kolam yang dingin. Keduanya mengenakan pakaian yang sangat tipis dan sedang berkultivasi. Laki-laki itu tidak terlalu tampan, tapi dia memancarkan aura yang sedikit jahat. Namun, aura jahat ini tidak membuat orang kesal. Sebaliknya, hal itu membuat orang merasakan keintiman yang aneh terhadapnya. Betina tidak kalah cantik dari Red Butterfly. Dia bisa dianggap sebagai harta nasional. Selain itu, dibandingkan dengan Red Butterfly, gadis ini memiliki atmosfer yang lebih menawan, membuatnya semakin memikat. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan merasa bahwa wanita ini sudah tidak asing lagi. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang bercahaya merah memasuki gua. Orang tua ini tampak persis seperti orang tua kotor yang memberikan topi jerami kepada Wang Lin. Namun, aura mereka sangat berbeda. Ini jelas orang yang berbeda. Setelah waktu yang lama, lelaki tua itu perlahan berkata, "Qian Feng." Laki-laki yang duduk di dalam kolam api membuka matanya. Aura jahat di sekitarnya menjadi lebih kuat. Dia tetap tenang setelah melihat orang tua itu dan berkata, "Qian Feng menyapa leluhur. Kupu-kupu merah ada di dalam ruang rahasia. Pergi dan melahap kesadaran dan wilayahnya." Suara lelaki tua itu dipenuhi dengan usia. Mata pria itu bersinar dan dia berkata, "Kupu-kupu merah." Tapi dia adalah putri surgawi Sueyu. Ketika dia mengatakan putri surgawi, dia mengjilat bibirnya dan membuat wajah penuh dengan penghinaan. Orang tua itu perlahan berkata, "Wilayah kejamnya memiliki terobosan dalam pertarungannya dengan Cheng Niu, jadi ini akan mencapai penyelesaian pertama, tapi dia belum menyadarinya. Setelah Anda melahapnya, Anda akan mendapatkan domain yang kejam. Hasilnya, peluang Anda untuk mencapai tahap ascendan akan meningkat lebih banyak. Aku telah lama mencari gadis ini." Petik 2. Laki-laki itu berdiri. Saat dia melakukan ini, gas putih dilepaskan dari tubuhnya. Matanya menunjukkan tatapan jahat saat dia bergumam, "Cheng Niu, saya tidak tahu apakah dia dapat menerima satu pukulan menggunakan 10% dari kultivasi saya dengan tingkat kultivasinya sekarang." Orang tua itu menghela nafas. Sedikit disesalkan tentang Red Butterfly. Gadis ini, aku semakin tua dan tidak tahan melakukan hal-hal tertentu, lupakan, pergilah. Petik 2. Laki-laki itu tersenyum tipis dan berkata, "Leluhur, kamu selalu mengatakan disesalkan, tapi gelar Suzaku tidak akan diberikan kepada orang luar. Bisa aku atau adik magang junior." Petik 2. Dengan itu, tubuhnya perlahan memudar hingga menghilang. Di dalam sebuah ruangan, Red Butterfly sedang berkultivasi dengan mata tertutup untuk pulih. Dia membuka matanya dan berkata, "Cheng Niu, lain kali aku pasti akan membunuhmu." Suara lembut tiba-tiba muncul di dalam ruangan. "Aku akan mengabulkan keinginanmu untukmu." WHO. Mata Red Butterfly tiba-tiba menjadi serius. Pemuda yang tampak jahat keluar dari kehampaan dan berkata kepada kupu-kupu merah, "Saya Qian Feng." Lalu dia dengan santai menunjuk dengan jarinya. Wajah kupu-kupu merah berubah. Tangannya membentuk segel dan lampu merah mulai dipancarkan dari tubuhnya. Pria muda itu menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyum mengejek. Jarinya menghancurkan lampu merah dan mendarat di antara alis Red Butterfly. Tubuh Red Butterfly gemetar. Dia ingin berjuang, tapi jari itu seperti gunung. Itu membuatnya tidak bisa menahan.
Apa yang sedang kamu lakukan? Red Butterfly memaksa dirinya untuk tenang. Mata Qian Feng terlihat sangat jahat saat dia berbisik di telinga kupu-kupu merah, aku ingin wilayahmu dan 4 roh elemenmu. Guru Red Butterfly menghitung bahwa dia akan mengalami bencana. Namun, tuannya salah orang. Itu bukan Wang Lin tapi Qian Feng ini. Di dalam gua, lelaki tua itu menghela nafas lagi. Sayangnya, hanya ada satu Suzaku. Tatapan pria tua itu tertuju pada wanita yang duduk di kolam dingin saat dia berkata, Liu Mei. Wanita di dalam kolam dingin membuka matanya. Matanya tenang saat dia melihat orang tua itu. Wanita ini adalah Liu Mei dari Sekte Suandao. Orang tua itu berkata, Anda membuat 1000 avatar untuk dibudidayakan di berbagai sekte di berbagai negara untuk memahami hukum surga. Salah satu avatar pergi ke Sekte Suandao di Zhao. Ingat Wang Lin. Dia adalah murid dari Hang Yue Sekte. Petik 2. Liu Mei merenung sedikit dan berkata, murid memiliki ingatan, tapi itu tidak terlalu jelas. Cheng Niu itu adalah Wang Lin. Tidak ada kejutan di mata Liu Mei. Dia hanya mengangguk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Orang asli yang saya persiapkan untuk Anda adalah Zhou Yi dari 5 elemen sekte. Dia memiliki domain gila. Jika Anda bisa meninggalkan bekas di hati daunnya, Anda bisa saja melahap domain gilanya, sayangnya, orang ini menghilang dalam alam surgawi. Petik 2. Liu Mei merenung. Orang tua itu memandang Liu Mei dan berkata, Anda akan meninggalkan kultivasi pintu tertutup Anda. Cheng Niu itu akan segera tiba, jadi kamu harus pergi menyapanya. Gunakan metode apapun yang Anda bisa untuk meninggalkan jejak Anda di hati daunnya. Gunakan pria ini sebagai tungku Anda untuk membantu domain Anda mencapai penyelesaian yang lebih baik. Setelah Anda berhasil, Anda akan mendapatkan kendali atas domain hidup dan mati. Hasilnya, Anda akan memiliki peluang lebih tinggi daripada Feng Er untuk merebut gelar Suzaku. Petik 2. Liu Mei menghela nafas. Dia menggigit bibir bawahnya dan mulai merenung. Oh, kamu tidak mau. Mata lelaki tua itu bersinar merah. Mereka tampak pendiam namun bermartabat. Liu Mei berbisik, murid patuh. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Matanya sepertinya bisa melihat melalui gua dan ke kejauhan di mana seorang lelaki tua sedang makan paha di negara budidaya peringkat 1. Kakak magang junior, dari 4 orang yang kau pilih, Cheng Niu adalah yang terlemah, jadi kurasa kau tidak keberatan. Saya akan berkultivasi dengan pintu tertutup. Saya berharap ketika saya keluar, Anda sudah berhasil. Setelah sekian lama, lelaki tua itu menarik pandangannya dan menghilang dalam kilatan lampu merah. Liu Mei berdiri. Pakaian tipisnya menempel di tubuhnya, memperlihatkan sosok yang melengkung sempurna dan indah. Dia mengenakan gaun bagian dalam merah muda pucat dan kemudian gaun putih luar yang memperlihatkan lehernya yang memikat. Lipatan roknya mengalir dengan ringan seperti cahaya bulan putih yang indah di tanah. 3000 helai rambutnya diikat dengan pita dengan 1 helai tergantung di depan dadanya. Kulitnya seputih salju dan rona merah samar yang muncul di wajahnya menciptakan aura yang sangat menawan dan lembut. Dia seperti kupu-kupu cantik yang melayang tertiup angin tetapi pada saat yang sama sedingin es. Dia adalah Liu Mei. Dibandingkan dengan saat Wang Lin bertemu dengannya, dia bahkan lebih memikat dan cantik. Wang Lin, apakah yang muda dengan pedang besar di Sekte Hang Yue? Ya, dia adalah orang pertama yang mendapatkan kembali akal sehatnya. Saya tidak berpikir bahwa dia akan memasuki mata leluhur hanya dalam 500 tahun, orang ini tidak sederhana. Liu Mei menghela nafas dan berjalan keluar dari gua. Meninggalkan jejakku di hati daunnya tidak akan sulit, namun, apakah ini cara yang benar? Liu Miu mengungkapkan ekspresi kebingungan. Pada saat ini, pemuda berwajah jahat bernama Qian Feng melayang ke dalam gua bersama seseorang di belakangnya. Orang itu adalah kupu-kupu merah. Namun, mata Red Butterfly seperti lubang hitam dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. Dia seperti boneka. Liu Mei dengan tenang memandang Red Butterfly dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Qian Feng berhenti 3 kaki dari Liu Mei. Dia tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya, dan berkata, Kakak magang junior, apakah kamu akan pergi? Liu Mei mengangguk dan berbisik, Kakak senior Qian Feng, apakah orang di belakangmu Red Butterfly? Qian Feng tertawa. Kupu-kupu merah sudah mati. Dia adalah tungku selir saya. Sebut saja dia Hairless. Petik 2.
Liu Mei dengan hati-hati memandang Red Butterfly sampai dia tidak bisa lagi telanjang untuk menonton. Dia tahu bahwa Red Butterfly telah kehilangan domain dan energi kehidupannya dan telah menjadi boneka Qian Feng. Fakta bahwa kecantikan terbaik dari generasi ini telah mengalami nasib seperti itu membuat Liu Mei merasa sedih. Ini adalah orang ketiga yang dilahap oleh Qian Feng sejauh ini. Setiap kali dia melahap seseorang, tingkat kultivasinya meningkat. Sang leluhur semakin putus asa untuk membesarkan Suzaku berikutnya. Qian Feng melihat punggung Liu Mei dengan tatapan jahat dan bergumam, "Adik magang junior, suatu hari kamu akan menjadi selirku." Hairless, bagaimana menurutmu? Petik 2. Red Butterfly berdiri tak bergerak di belakangnya. Tidak ada cahaya di matanya. Seolah-olah dia hanyalah mayat. Bab 368 Bencana Besar. Di suatu tempat di negara budidaya peringkat 1 di Suzaku, seorang lelaki tua kotor yang sedang makan stik drum tiba-tiba batuk beberapa kali dan meludahkan daging ayam di mulutnya. Wajahnya sangat suram saat dia berdiri, tetapi kemudian, setelah sedikit merenung, dia duduk. Ekspresinya sangat jelek saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Kakak magang senior, kamu dan aku telah bertarung sepanjang hidup kita. Apakah kita akan terus bertarung bahkan ketika kita akan mati? Aku kalah dalam pertarungan memperebutkan gelar Suzaku saat itu sehingga kamu bisa memilikinya, tapi kamu tidak boleh memaksakannya terlalu jauh. Karena Wang Lin dapat kembali dari alam surgawi, dia dipilih oleh saya. Jika kau menghancurkannya, aku akan menghancurkan Qian Feng." Petik 2. Dia membuang paha ayam di tangannya dan matanya bersinar karena marah. Namun, saya bertanya-tanya apa peluang dari junior Wang Lin itu mengubah gadis kecil Liu Mei itu menjadi tungku kultivasinya adalah, "Kakak magang senior, mari kita lihat apakah murid Anda lebih baik atau jika kandidat yang saya pilih lebih unggul. Itu juga akan sangat menyenangkan." Petik 2. Wang Lin sedang berkultivasi dengan mata tertutup sambil duduk di atas binatang nyamuk. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya dan menghela nafas. "Cedera tubuh saya baik-baik saja, tapi cedera pada jiwa saya adalah masalah. Juga, saya merasakan bahaya di sini di Suzaku. Perasaan ini pasti akurat." Petik 2. Cedera Red Butterfly mirip denganku, tapi dia punya terobosan. Jika saya tidak bisa mencapai tahap akhir formasi jiwa pada saat dia keluar dari kultivasi pintu tertutup, saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan melawannya. Petik 2. Wang Lin sedang berpikir keras ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Nyamuk itu berhenti terbang dan melihat sekeliling dengan bingung. Transfer gayung besar. Sebuah suara kuno tiba-tiba berteriak, dan kemudian sebuah formasi raksasa muncul di langit. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk menyingkirkan nyamuk itu dan berteleportasi. Namun, dia hanya teleport 1000 kaki jauhnya sebelum dia terlempar dari teleportasinya oleh kekuatan tak terlihat. Tak lama setelah itu, formasi di langit bergerak dan gelombang energi spiritual yang kuat mengalir keluar darinya. Wang Lin terkejut dan tersedot ke dalam formasi. Dalam sekejap mata, tubuhnya menghilang di dalam formasi. Formasi itu perlahan menghilang dan seorang lelaki tua perlahan keluar. Dia bergumam, "Negara Sueyu, kamu berhutang budi pada orang tua ini." Orang ini adalah orang yang duduk di sebelah Gong Sun Po. Dia adalah seorang tetua urusan luar negeri. Di daerah terpencil di ujung utara benua Suzaku, sebuah formasi raksasa tiba-tiba terbuka dan seseorang terlempar keluar. Wang Lin menghentikan tubuhnya di udara. Dia melihat sekeliling dan ekspresinya menjadi gelap. Ada seorang pria parubaya di hadapannya serta meja, kursi, dan seperangkat teh. Pria parubaya itu sedang duduk di kursi sambil mengambil cangkir, menyesapnya, dan berkata, "Junior Cheng Niu, saya adalah Master Sekte Sueyu, Li Yuanfeng. Aku di sini untuk mengambil hidupmu demi Red Butterfly." Petik 2. Transformasi jiwa. Dia bisa mengetahui tingkat kultivasi pria parubaya secara sekilas. Ekspresinya semakin gelap. Tanpa ragu-ragu, dia mencoba merobek celah spasial untuk melarikan diri dengan kompas bintang. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa menahan seorang kultivator transformasi jiwa. Dia hanya bisa mencoba melarikan diri. Namun, mata Wang Lin tiba-tiba menjadi dingin. Biasanya, dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia dapat dengan mudah merobek ruang terbuka, tetapi saat ini, dia tidak dapat merobeknya bahkan ketika menggunakan semua kekuatannya. Ini tidak ada hubungannya dengan penurunan tingkat kultivasinya. Bagaimanapun, dia masih di tahap awal formasi jiwa, jadi dia seharusnya bisa dengan mudah membuka celah spasial.
Pria parubaya meletakkan cangkir teh dan menggelengkan kepalanya. Anak kecil, untuk mencegahmu melarikan diri, aku mengatur formasi untuk menutup ruang di area ini. Kompas bintang Anda mungkin juga menjadi tumpukan sampah di sini. Petik 2. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin beralih ke teleportasi, tetapi kemudian matanya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Dia tidak bisa berteleportasi. Kompas bintang tidak berguna dan teleportasi tidak berguna. Orang ini jelas telah melakukan banyak penelitian untuk mengatur jebakan yang mencegah Wang Lin melarikan diri. Wang Lin mengambil satu langkah dan dengan cepat mundur. Pria parubaya dengan santai menuangkan secangkir lagi, dengan lembut meniup tehnya, menyesapnya, meletakkan cangkirnya, dan berdiri. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya biasanya tidak berakting, tetapi ketika saya melakukannya, saya tidak lengah hanya karena target saya berada di tahap formasi jiwa. Cheng Niu, kamu pasti sekarat kali ini. Petik 2. Dia terbang mengejar Wang Lin. Pria parubaya itu terbang dengan kecepatan yang persis sama dengan Wang Lin. Dia terlalu lambat untuk mengejar dengan sengaja, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Ekspresi Wang Lin semakin gelap. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia mengisinya dengan energi spiritual, menyebabkan nyala api biru dengan cepat mengelilinginya, dan kemudian menghilang. Sun Tai, cepat datang. Wang Lin menghela nafas. Tidak lama kemudian, dia segera berhenti. Di hadapannya berdiri 3 orang. Mereka bertiga semuanya mengenakan jubah hitam dan wajah mereka tertutup. Orang di tengah mengambil langkah maju dan kemudian aura yang menindas muncul. Kultivator transformasi jiwa lainnya. Hati Wang Lin terasa sangat pahit. Pada saat ini, pria parubaya itu tiba. Dia berhenti 100 kaki dari Wang Lin dan berkata, tidak perlu lari, Cheng Niu. Hari ini adalah hari di mana kamu mati. Petik 2. Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Angin puyuh tiba-tiba muncul dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur. Dia mengeluarkan pedang surgawi dan menebas angin puyuh. Energi pedang menghancurkan angin puyuh dan menyerbu ke arah pria parubaya. Pria parubaya itu mengungkapkan senyum mengejek. Dia menangkap energi pedang dengan tangannya dan menghancurkannya. Apa ini? Pria parubaya itu sedikit terkejut. Tangan kanannya terasa agak mati rasa. Wang Lin menghela nafas lagi. Setelah tingkat kultivasinya turun, energi spiritualnya berantakan. Jiwa asalnya juga mengalami kerusakan, jadi dia bahkan tidak bisa menunjukkan kekuatan yang sama seperti saat melawan Red Butterfly. Wang Lin mengatupkan giginya dan berbalik untuk melarikan diri lagi. Tepat pada saat ini, kultivator transformasi jiwa yang mengenakan jubah hitam mendengus. Dia menyusul Wang Lin seperti kilat dan dengan lembut memukul punggung Wang Lin dengan telapak tangannya. Wang Lin mengerang menyakitkan. Dia hanya punya waktu untuk memfokuskan semua energi spiritual yang tersisa di tubuhnya di punggungnya dan menggunakan pedang surgawi untuk memblokir. Namun, tubuhnya masih terkena kekuatan yang kuat dan terlempar ke tanah sejauh 1000 kaki. Dia batuk seteguk darah bersama dengan beberapa bagian kecil dari organ dalamnya. Wajah Wang Lin hampir seperti orang mati. Sekarang ada lebih banyak luka di atas yang sebelumnya. Orang berjubah hitam itu mengulurkan tangan dan mengambil pedang surgawi Wang Lin. Dia berkata, ini pedang yang bagus. Bahkan ada roh pedang di dalamnya. Tidak buruk. Pria parubaya itu tersenyum tipis dan berkata, pedang ini milikmu, tapi bendera kecil yang bisa menarik balasan dari dewa itu milikku. Orang tua berjubah hitam itu tertawa dan berkata, oke. Kompas bintang awalnya milik klan saya, jadi saya akan mengambilnya kembali. Petik 2. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, tentu saja. Wang Lin berjuang untuk bangun. Kakinya sedikit gemetar. Ini karena luka-lukanya. Dengan ekspresi cemberut, dia melihat pria tua berjubah hitam itu dan berkata, klan iblis raksasa. Orang tua berjubah hitam melepas topengnya, memperlihatkan sesepuh berambut abu-abu, tapi matanya seperti sinar bulan. Dia menatap Wang Lin dan tertawa. Junior Cheng Niu, lelaki tua ini memang dari klan iblis raksasa. Kembali ke alam surgawi, Anda mencuri kompas bintang dari tuan muda kita, jadi saya di sini untuk mengambilnya kembali hari ini. Saya harap Anda tidak keberatan. Petik 2. Tatapan Wang Lin gelap. Tangan kanannya gemetar saat dia mengeluarkan pil dari tasnya dan memakannya di hadapan 2 pembudidaya transformasi jiwa.
Kemudian dia dengan tenang berkata, dua monster tua transformasi jiwa keluar sekaligus untuk membunuhku. Kehormatan ini, saya akan mengingatnya. Petik 2. Pria parubaya itu tersenyum tipis dan berkata, itu benar. Meskipun kamu akan mati, kamu harus mati dengan senyuman. Mengenai hartamu, aku sangat tertarik padanya. Dengan itu, dia menunjuk Wang Lin lagi. Kali ini, gelombang energi spiritual ditembakkan dari jari pria parubaya itu ke arah Wang Lin. Wang Lin telah berhasil memulihkan sedikit energi spiritual, jadi dia mengeluarkan bendera larangan dan mengguncangnya. Gas pembatas keluar dan membentuk dinding pembatas untuk memblokir gelombang energi spiritual tersebut. Banyak lapisan gas pembatas yang hancur, tetapi berhasil menghentikan energi spiritual yang menuju Wang Lin. Mata pria parubaya itu berbinar saat melihat ke arah bendera larangan di tangan Wang Lin dan tersenyum. Bendera kecil yang bagus. Saya harus mempelajarinya dengan hati-hati. Petik 2. Dari sudut pandangnya, Cheng Niu pasti akan mati. Itu tidak mungkin bagi dua pembudidaya transformasi jiwa untuk tidak dapat membunuh seorang pembudidaya formasi jiwa belaka. Wajah Wang Lin menjadi lebih pucat dan sedikit keputusasaan muncul di hatinya. Tubuh aslinya pasti tidak bisa datang. Mengabaikan fakta bahwa itu terlalu jauh, tubuh aslinya masih tidak bisa datang ke sini atau dia akan mati secara nyata. Dia harus mengulur waktu sampai Sun Tai tiba. Ini satu-satunya cara. Namun, semua energi spiritualnya habis ketika dia menggunakan bendera pembatasan. Tidak ada lagi energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Pria parubaya itu hendak menunjukkan jarinya lagi ketika salah satu orang berbaju hitam di samping lelaki tua itu maju dan dengan hormat berkata, leluhur, biarkan junior membunuh orang ini untuk membalaskan dendam diriku. Pria parubaya itu menurunkan tangannya dan melihat ke arah leluhur klan iblis raksasa. Nenek moyang memandang orang berjubah hitam dan mengangguk. Orang berjubah hitam itu berbalik dan melepas topengnya. Itu adalah Cihu. Mata Cihu tenang saat dia terbang menuju Wang Lin. Cihu. Saat Wang Lin memegang bendera larangan di tangannya, matanya menunjukkan perasaan yang rumit. Cheng Niu, terima kematianmu. Cihu berteriak, tapi matanya menunjukkan cahaya misterius. Telapak tangannya mengeluarkan gelombang energi spiritual. Saat Wang Lin melihat tatapan Cihu, jantungnya berdegup kencang. Gelombang energi spiritual yang terbang menuju Wang Lin tidak memiliki kekuatan serangan. Itu diserap oleh tubuh Wang Lin. Segera, energi spiritual mulai memenuhi tubuh Wang Lin. Silakan pergi ke Bab 369 Alasan. Cihu dengan cepat tiba di depan Wang Lin dan menendangnya, menyebabkan dia terbang sangat jauh. Tendangan ini tidak hanya tidak menyakiti Wang Lin, bahkan mengirimkan gelombang energi spiritual ke dalam dirinya. Saudara Cheng, kabur ke tenggara. Suara cemas Cihu masuk ke telinga Wang Lin. Pria parubaya itu bisa melihatnya secara instan dan mendengus. Nenek moyang klan iblis raksasa menyerbu dan berteriak, Cihu, apa yang kamu lakukan? Cihu pindah untuk menghalangi leluhurnya. Matanya jernih sambil berteriak, leluhur, kompas bintang itu adalah hadiah yang kuberikan pada Cheng Niu, bukan curi. Aku, Cihu, adalah laki-laki. Cheng Niu menyelamatkan saya beberapa kali di alam surgawi dan dia adalah teman saya. Bagaimana saya bisa meninggalkan dia begitu saja? Petik 2. Nenek moyang klan iblis raksasa tertawa marah. Dia akan pergi mengelilingi Cihu. Namun, Cihu meraung dan gambar kapak di dahinya menyala. Dia mengambil langkah menuju leluhurnya dan berteriak, kompas bintang itu tidak berguna bagi kami. Jadi bagaimana jika saya memberikannya kepada orang lain? Anda sudah mengambil pedang terbangnya. Apa itu tidak cukup? Petik 2. Nenek moyang tiba-tiba berbalik dan menatap Cihu. Dia mengulurkan tangan dan Cihu segera merasakan dirinya benar-benar terkunci di tempatnya oleh kekuatan yang kuat. Jika kau bukan junior dengan darah iblis raksasa paling murni, aku akan membunuhmu hari ini, dasar bocah tidak tahu berterima kasih. Setelah kami kembali ke klan, Anda akan dihukum dengan 100 tahun budidaya pintu tertutup dan menderita rasa sakit karena tubuh Anda dimurnikan. Petik 2. Dengan itu, dia mengejar Wang Lin yang melarikan diri. Cihu mengepalkan tinjunya saat dia melihat ke arah tempat Wang Lin melarikan diri. Saudara Cheng, saya berusaha sebaik mungkin, Cihu merasa sedih. Dia tidak mengira Wang Lin akan bertahan hidup. Alasan dia bersedia menyinggung leluhur adalah untuk tidak mengecewakan dirinya sendiri. Aku, Cihu, adalah orang yang terhormat.
Cheng Niu menganggapku sebagai teman, jadi aku tidak bisa melakukan sesuatu yang begitu kejam. Petik 2. Wang Lin telah memulihkan energi spiritual dengan bantuan Qi Hu dan menggunakannya untuk melarikan diri. Saat dia terbang, Wang Lin menunjuk ke alis ini dan menghela nafas. Dia tidak tahu formasi apa yang telah ditetapkan musuh. Dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa merobek ruang terbuka atau teleportasi, dan dia bahkan merasakan sesuatu yang menghalangi dia memasuki surga yang menentang manik. Setidaknya saat ini dia tidak akan bisa memasukinya tanpa waktu. Formasi ini sangat misterius. Bukan hanya Wang Lin yang tidak bisa berteleportasi, leluhur klan iblis raksasa yang menempatkan formasi juga tidak bisa berteleportasi. Pedang surgawi telah dicuri, jika aku hidup hari ini, aku harus mengambilnya kembali. Sedikit kebencian muncul di mata Wang Lin. Namun, pada saat ini, pria parubaya itu menyusul Wang Lin dan berkata dengan dingin, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Aku akan mengirimmu ke kematianmu. Petik 2. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan dengan ibu jari kanannya. Kekuatan yang kuat melonjak keluar dari ibu jari, tetapi tepat sebelum kekuatan menghantam Wang Lin, domain yang kuat juga melonjak ke arahnya. Domain ini memiliki wewangian, aroma teh. Untuk mengerahkan seluruh upaya dalam menghargai teh untuk mengalami hidup dan minum teh menemani seseorang seumur hidup. Domain hidup dan mati Wang Lin segera muncul, tetapi ketika berhadapan dengan domain seorang kultivator transformasi jiwa, dia tidak dapat bersaing. Dia batuk lebih banyak darah dan jiwa asalnya rusak lagi. Tubuh Wang Lin jatuh dari langit. Tanda yang tampak seperti daun teh muncul di wajah Wang Lin. Setiap kali mereka bersinar, tubuh Wang Lin akan melemah. Jiwa asalnya perlahan menghilang. Pada saat ini, leluhur klan iblis raksasa menyusul dan menundukkan kepalanya untuk melihat Wang Lin. Kami sudah membuang banyak waktu. Setelah Anda membunuh orang ini, saya masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Rekan kultivator Li, silakan. Petik 2. Mata pria parubaya itu berbinar dan dia tersenyum. Anda tidak mau bertindak karena Anda takut pada Gunung Suzaku. Baiklah, karena ini rencanaku, aku akan melakukannya. Petik 2. Dengan itu, dia menunjuk ke arah Wang Lin. Dia akan mengakhiri hidup Wang Lin. Namun, tepat pada saat ini, tepukan menggelegar datang dari langit dan celah raksasa di angkasa terbuka. Peti mati hitam dan ungu turun dari langit. Dengus dingin keluar dari peti mati. Formasi penyegelan iblis surga dan kematian. Jika saya belum mengetahui formasi ini, akan sangat sulit bagi saya untuk masuk. Petik 2. Seorang pria tua berjubah merah menatap tiga di bawahnya dengan mata bersinar. Setelah melihat leluhur klan iblis raksasa dan pria parubaya, wajahnya menjadi gelap dan dia mengutuk. Cheng Niu, apa tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain membuat dirimu bermasalah? Saya harus mengatakan, bukankah kalian berdua orang tua malu harus bekerja sama untuk membunuh junior formasi jiwa? Petik 2. Korsek. Pria parubaya itu menarik jarinya. Matanya berbinar saat dia menatap pria tua itu. Pria tua berjubah merah itu adalah kepala sesepuh mayat sekte, Sun Tai. Ekspresi Sun Tai cemberut saat dia melihat pria parubaya di hadapannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke leluhur klan iblis raksasa. Dia diam-diam mengutuk. Meskipun leluhur klan iblis raksasa hanya pada tahap awal transformasi jiwa, dia tahu bahwa anggota klan iblis raksasa memperoleh akses ke kekuatan garis keturunan mereka ketika mereka mencapai tahap transformasi jiwa. Meskipun dia berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, kekuatan itu adalah sesuatu yang tidak mudah dia ganggu. Sun Tai berkata, aku akan membawa orang ini pergi. Rekan kultivator, pria parubaya dari Sue Yue hendak berbicara. Sun Tai memandang pria parubaya itu dan berteriak, tutup mulutmu dan enyahlah. Seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal, dan yang mencapainya dengan paksa, tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Petik 2. Wajah pria parubaya itu berubah dari biru menjadi merah. Sejak dia mencapai tahap transformasi jiwa, dia diperlakukan seperti seorang penguasa di Sue Yue. Bahkan ketika bertemu dengan pembudidaya transformasi jiwa lainnya, tidak ada dari mereka yang berani berbicara dengannya seperti ini. Sun Tai mendengus dan mengalihkan pandangannya ke arah leluhur klan iblis raksasa. Ekspresi leluhur klan iblis raksasa cemberut saat dia menatap Sun Tai. Setelah merenung sebentar, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, orang ini harus mati dan mayatnya pasti milik saya.
Pria parubaya dari Sue Yue terkejut. Dia menoleh untuk melihat leluhur klan iblis raksasa. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan menginginkan mayat itu. Sun Tai mendengus dan berteriak, kamu bukan anggota sekte mayatku. Apa gunanya mayat itu? Petik 2. Leluhur klan iblis raksasa menatap Sun Tai dan dengan tegas berkata, aku punya kegunaan sendiri. Dia memang menggunakan mayat itu. Bahkan jika pria Sue Yue tidak datang untuk memintanya, dia akan tetap diam-diam bertindak untuk membunuh Wang Lin. Dia tahu bahwa nama asli Cheng Niu adalah Wang Lin. Mengambil kembali kompas bintang hanyalah alasan untuk membunuh Wang Lin. Alasan sebenarnya adalah berita yang dibawa kembali oleh anggota klan yang pergi untuk membuka medan pertempuran asing 500 tahun yang lalu. Manik yang menentang surga adalah harta yang bahkan diinginkan oleh aliansi budidaya. Jika klan iblis raksasa saya mendapatkannya dan memberikannya kepada aliansi budidaya, kami pasti akan diberikan status peringkat 6. Kemudian kita bisa meninggalkan Suzaku dan mendapatkan planet klan iblis raksasa kita sendiri. Maka klan saya akan memiliki kemampuan untuk memiliki pembudidaya tingkat ascendan. Petik 2. Manik menentang surga diperoleh oleh Wang Lin ini. Semua pikiran ini dengan cepat melayang di kepalanya. Dia memutuskan bahwa Wang Lin tidak akan dicuri oleh orang lain hari ini. Tahun itu, anggota klan yang melaporkan berita itu segera dibunuh olehnya dan jiwanya digeledah dengan cermat. Setelah menentukan bahwa anggota klan tidak memberitahu orang lain dan jumlah orang yang mengetahuinya sangat kecil, dia memutuskan untuk tidak membunuh semua orang dan diam-diam mencari Wang Lin. Namun, meskipun leluhur memiliki banyak kekuatan, Wang Lin tampaknya telah menguap, dan Suzaku terlalu besar. Berdasarkan informasi dari anggota klan, Wang Lin telah menghilang di dalam celah spasial di dalam medan pertempuran asing. Jadi, dia secara pribadi pergi ke medan pertempuran asing dan mencari di dalam celah spasial selama 100 tahun tetapi masih tidak menemukan apapun. Dia perlahan-lahan memasukkannya ke dalam pikirannya dan merasa menyesal. Dia percaya bahwa Wang Lin telah meninggal tanpa sisa-sisa dan Manik yang menentang surga sekali lagi hilang. Namun, semua ini berubah saat Cheng Niu muncul. Dia menganggap apa yang dikatakan Chi Hu aneh. Setelah menggunakan statusnya sebagai leluhur untuk memaksa Chi Hu, akhirnya Chi Hu mengatakan yang sebenarnya. Nenek moyang langsung curiga. Setelah melakukan penyelidikan, dia menemukan bahwa Cheng Niu adalah Wang Lin. Akibatnya, dia langsung menjadi bahagia, tapi karena campur tangan Suzaku, dia tidak bisa bertindak atau semuanya hanya akan menjadi mimpi. Namun, dia membunuh satu orang lagi yang mengetahui masalah ini. Itu adalah utusan dari negara budidaya peringkat 4. Ketika leluhur klan iblis raksasa mencari jiwa pembawa pesan, dia menemukan bahwa pembawa pesan tidak yakin dengan berita itu dan belum melaporkannya. Setelah mengkonfirmasi ini, dia santai dan memutuskan untuk menunggu saat yang tepat untuk membunuh Wang Lin. Suatu hari, Li Yuan dari Sue Yue datang memintanya untuk membentuk formasi untuk membantu membunuh Wang Lin. Dia datang dengan alasan mengambil kompas bintang agar dia bisa mendekati Wang Lin. Akibatnya, bahkan jika Suzaku akan menyelidiki masalah ini, Sue Yue akan menerima pukulan itu dan dia akan bisa diam-diam mengambil manik penentang surga. Bahkan jika Wang Lin mati, dia bisa menggunakan teknik rahasia untuk menemukan keberadaan surga yang menentang manik. Mata Sun Tai menjadi gelap. Dia mendengus dan terbang menuju Wang Lin. Pria parubaya dengan cepat terbang. Dia mengeluarkan arloji perunggu dan akan memblokir Sun Tai. Tapi Sun Tai berteriak, "Skram!" Dan kekuatan melonjak keluar dari tubuh Sun Tai, menyebabkan pria parubaya itu berhenti sejenak. Kamu berani. Nenek moyang klan iblis raksasa mengeluarkan pukulan. Pusaran hitam tiba-tiba muncul dan mendekati Sun Tai. Tangan kanan Sun Tai menunjuk ke peti mati di belakangnya. Tutup peti mati bergerak sedikit dan tubuh mumi terbang untuk melawan leluhur klan iblis raksasa. Dia mengambil kesempatan ini untuk menjangkau dan menangkap Wang Lin. Wang Lin sangat lemah saat ini. Matanya terpejam dan wajahnya pucat pasi. Tanpa sepatah kata pun, Sun Tai berbalik dan terbang ke celah itu. Ekspresi pria parubaya itu tidak tenang. Dia ragu-ragu sebentar dan tidak bertindak. Bagaimana leluhur klan iblis raksasa menyaksikan domba gemuk ini dicuri langsung dari tangannya? Dia meraung saat tubuhnya berderak dan tubuhnya tiba-tiba menjadi setinggi 100 kaki. Kemudian kapak raksasa muncul di tangannya. Setelah mengejar Sun Tai ke celah, dia mengayunkan kapak ke bawah, menyebabkan gemuruh bergema di kehampaan.
Gelombang energi kapak raksasa ditembakkan, menyebabkan ekspresi Sun Tai menjadi gelap. Dia sudah tahu bahwa klan iblis raksasa sulit untuk dihadapi. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menembakkannya ke energi kapak. Ledakan. Setelah ledakan keras, Sun Tai keluar dari celah. Bab 370 Penghancuran Bersama. Nenek moyang klan iblis raksasa meraung. Dengan beberapa langkah, dia keluar dari celah dan mengejar Sun Tai. Di bagian utara benua Suzaku, orang bisa melihat dua sinar cahaya terbang melintasi langit. Saat Sun Tai lari, wajahnya muram dan dia mengutuk. Kamu benar-benar mengira aku takut padamu. Tangan kanannya menarik segel dan dia menekannya di dahi Wang Lin. Kemudian dia melemparkan tubuh Wang Lin ke dalam hutan lebat di bawah. Saat Wang Lin mendarat, dia berjuang untuk membuka matanya dan kemudian duduk dalam posisi lotus. Dia mulai berkultivasi untuk melawan domain pria paruh baya dan segel Sun Tai. Dia sudah bangun sekarang dan tahu bahwa Sun Tai tidak punya niat baik. Bagi Sun Tai, datang untuk menyelamatkan Wang Lin lebih baik daripada mati. Nenek moyang klan iblis raksasa mengejar mereka. Dengan gelombang kapak raksasanya, dia mengirimkan gelombang energi kapak. Dengan keras, ruang sebelum Sun Tai meledak, menciptakan celah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sun Tai mengutuk. Dia menunjuk ke udara dan 3 sinar lampu hijau terbang keluar. 3 sinar cahaya berubah menjadi 3 mayat yang menyerang leluhur klan iblis raksasa. Sun Tai berteriak, ledakan untukku. Bang! 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 Ledakan yang membelah surga terjadi di langit. Kekuatan kuat dari ledakan mendorong leluhur klan iblis raksasa mundur beberapa puluh kaki. Ekspresi Sun Tai sangat marah saat dia maju ke depan. Pada saat yang sama, tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menekan leluhur klan iblis raksasa. Nenek moyang sangat murung. Dia baru pada tahap awal transformasi jiwa. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan garis keturunannya, dia tidak akan berani mencuri dari kultivator transformasi jiwa tahap tengah. Namun, Wang Lin terlalu penting bagi klan iblis raksasa, jadi dia hanya bisa bertarung. Telapak tangan raksasa mengandung kekuatan yang jauh melampaui energi spiritual. Pembudidaya transformasi jiwa tidak menggunakan energi spiritual dari langit dan bumi. Mereka membutuhkan energi spiritual surgawi untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Oleh karena itu, serangan mereka secara alami akan mengandung beberapa energi spiritual surgawi yang tersembunyi di dalamnya. Sebelumnya, ketika pria paruh baya dan leluhur menyerang Wang Lin, mereka tidak menggunakan energi spiritual surgawi. Bagaimanapun, energi spiritual surgawi tidak dapat dipulihkan kecuali mereka memiliki giok surgawi, jadi mereka tidak akan menggunakannya secara sembarangan. Batu giok surgawi sangat sulit didapat. Inilah alasan mengapa tidak ada banyak pembudidaya transformasi jiwa dan mengapa hanya ada sedikit pertempuran hidup dan mati antara yang ada di sekitar. Secara umum, pembudidaya transformasi jiwa tidak begitu saja menggunakan energi spiritual surgawi, tetapi ketika mereka melakukannya, kekuatan mereka menakutkan. Menggunakan energi spiritual celestial adalah sesuatu yang unik untuk para pembudidaya di tahap transformasi jiwa dan di atasnya. Itu sama dengan domain untuk pembudidaya transformasi jiwa dan di atasnya. Ini adalah perubahan kualitas kekuatan seseorang. Meskipun, telapak tangan dari Sun Tai ini hanyalah telapak tangan sederhana tanpa teknik yang kuat di belakangnya. Jika itu adalah serangan normal, itu tidak akan banyak, tetapi karena itu mengandung sedikit energi spiritual surgawi, kekuatannya sangat besar. Bahkan jika itu hanya teknik bola api sederhana, jika itu mengandung sedikit energi spiritual, itu akan menjadi langkah yang berbahaya. Energi spiritual celestial menyebabkan leluhur klan iblis raksasa terkejut. Matanya bersinar dan sedikit energi spiritual surgawi memasuki tangan kanannya. Dia mengayunkan kapaknya untuk bertemu dengan telapak tangan. Ledakan. Setelah ledakan keras, tanah hancur dan cahaya berwarna pelangi memenuhi langit saat gelombang kejut menyebar. Setengah dari gunung besar di dekatnya runtuh menjadi debu. Gelombang kejut ini datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat, jadi tidak menyebar terlalu jauh. Bagaimanapun, tak satu pun dari mereka menggunakan banyak energi spiritual surgawi. Tubuh leluhur klan iblis raksasa bergetar saat darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia sangat marah, tapi dia tidak menyerang di Sun Tai. Sebagai gantinya, dia menyerang ke arah hutan yang sedang runtuh. Saya seorang kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan.
Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Setelah aku membunuhmu, aku yakin aku bisa mendapatkan harga yang bagus untuk mayat anggota klan iblis raksasa. Sun Tai mendengus saat dia maju ke depan dan mengangkat tangannya ke udara. Dia berteriak, "Guntur!" Dengan keras, sinar petir hitam muncul di langit dan turun. Sun Tai berteriak, "Wilayah Guntur saya diperoleh setelah saya membayar harga mahal untuk berkultivasi di planet Guntur Surgawi selama 100 tahun. Anda hanyalah anggota cabang dari klan iblis raksasa. Mati untukku." Petik 2. Ekspresi leluhur klan iblis raksasa menjadi gelap ketika dia melihat petir hitam. Dia meraung, menyebabkan tubuhnya tumbuh 30 kaki lebih tinggi, dan meninju petir yang turun. Ledakan. Ledakan keras lainnya. Petir menjalar ke seluruh tubuh leluhur, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Lebih banyak darah merembes keluar dari sudut mulutnya saat dia menatap Sun Tai. Pada saat ini, pria parubaya dari Sue Yue diam-diam berteleportasi di sebelah tempat Wang Lin berkultivasi. Dia mengeluarkan senyum kejam saat dia mengangkat tangannya untuk membunuh Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan tatapan ganas. Dia baru saja mencoba untuk pulih lebih awal tetapi menemukan bahwa domain T orang ini dan segel dari Sun Tai bersama-sama telah membentuk segel yang kuat. Akibatnya, dia tidak dapat memulihkan energi spiritual sama sekali. Bahkan ketika dia meminum pil, saat pilnya larut, energi spiritual akan diserap oleh segelnya. Jumlah energi spiritual yang dia miliki saat ini kurang dari yang dimiliki oleh seorang kultivator pendirian yayasan. Itu hanya pada tingkat kultivator kondensasi ki lapisan ketiga, dan itu terus-menerus mengering. Setelah semua energi spiritual terkuras dari tubuhnya, dia akan menjadi seperti manusia dan dapat dibunuh dengan mudah oleh seniman bela diri fana. Jiwa asalnya sangat lemah dan bisa runtuh kapan saja, jadi dia bahkan tidak bisa meninggalkan tubuhnya. Ini adalah cedera paling serius yang pernah dideritanya dalam hidupnya selain saat dia kehilangan tubuhnya. Mata pria parubaya itu berbinar dan dia menekan dengan tangan kanannya. Tapi begitu dia melakukannya, seberkas petir hitam tiba-tiba turun dari langit. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat menggunakan semua kekuatannya untuk melarikan diri. Namun, petir tampaknya telah tumbuh dan mengejarnya. Dalam sekejap mata, petir dan pria parubaya itu menghilang di cakrawala. "Huff, kamu berani mencoba menyelinap di dekatku." Sun Tai mencibir dan membentuk segel dengan tangannya. Dia memutuskan untuk menakut-nakuti leluhur klan iblis raksasa sebelum menetap untuk berurusan dengan Wang Lin. Dia telah memutuskan bahwa dia akan sepenuhnya menyegel Wang Lin kali ini untuk mencegah jiwa asalnya dihancurkan. Mata leluhur klan iblis raksasa mengungkapkan cahaya misterius. Dia memandang Sun Tai dan berkata, "Aku akan membawa orang ini pergi dan mengembalikannya dalam 7 hari." Sun Tai berkata tanpa ragu-ragu, "Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa membiarkan orang ini membawa pergi Wang Lin? Ini seperti meletakkan jiwa asalnya di tangan orang lain." Leluhur klan iblis raksasa merenung sedikit dan kemudian berkata, "Kaulah yang memaksaku. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan kekuatan garis keturunan sejak mencapai tahap transformasi jiwa. Terima seranganku." Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan pembuluh darah di kepalanya muncul seperti dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Segera, pusaran raksasa muncul di belakangnya. Cahaya hitam dipancarkan oleh pusaran saat berputar perlahan. Kekuatan misterius menyebar darinya. Ekspresi Sun Tai berubah. Tepat pada saat ini, leluhur klan iblis raksasa berteriak, "Belok!" Pusaran di belakangnya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat dan kekuatan hisap yang kuat muncul. Namun, gaya hisap ini tidak berpengaruh pada sekeliling. Itu hanya mempengaruhi Sun Tai. Sun Tai segera merasakan kekuatan hisap yang kuat dari pusaran dan merasakan dirinya ditarik. Dia mengatupkan giginya dan menggunakan energi spiritual surgawi di tubuhnya tanpa reservasi. Dia menunjuk ke udara dan peti mati merah tiba-tiba muncul. Telapak tangan Sun Tai membentur peti mati, menyebabkannya pecah. Tubuh seorang anak laki-laki melayang keluar dari peti mati. "Belok!" Nenek moyang klan iblis raksasa berteriak lagi. Pembuluh darah di tubuhnya semakin menonjol. Kemampuan garis keturunan sangat membebani tubuhnya, dan karena tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi, dia hanya bisa bertahan beberapa kali. Pusaran mulai berputar seperti orang gila dan Sun Tai terseret ke dalamnya. Dia menunjukkan ekspresi enggan dan berteriak, "Anak iblis, bunuh dia."
Anak laki-laki itu tiba-tiba membuka matanya, menampakkan cahaya iblis. Butuh satu langkah dan tiba sebelum tetua klan iblis raksasa. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada teleportasi. Leluhur klan iblis raksasa melihat bocah itu mendaratkan pukulan di dadanya. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan destruktif menghantam tubuhnya. Dia batuk seteguk besar darah saat jiwa asalnya dengan cepat keluar dari tubuhnya bersama dengan tas pegangannya. Anak laki-laki itu kemudian menendang lubang melalui tubuh leluhur klan iblis raksasa. Namun, Sun Tai telah ditarik ke pusaran. Dia menjerit frustrasi dan perlahan menghilang. Kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa tidak memiliki kemampuan untuk menyerang karena tingkat budidaya yang rendah dari leluhur klan iblis raksasa. Namun, itu bisa memindahkan seseorang yang jauh dari Suzaku dan ke bintang yang jauh. Saat pusaran menghilang, Sun Tai juga menghilang. Anak laki-laki itu adalah satu-satunya benda yang melayang di udara. Setelah jeda, dia mengejar leluhur klan iblis raksasa. Nenek moyang klan iblis raksasa tidak punya waktu untuk menangkap Wang Lin. Setelah mengeluarkan raungan frustrasi, dia dengan cepat melarikan diri. Bocah itu dengan cepat mengejarnya dan mereka berdua menghilang di cakrawala. Wang Lin menghela nafas lega saat dia berjuang untuk berdiri dan berjalan keluar dari hutan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia bisa merasakan tubuh ini semakin lemah dan jumlah energi spiritual di tubuhnya berkurang. Domain Li Yuanfeng dan segel Sun Tai telah menyatu hampir sempurna, menyegel kekuatannya. Bayangan daun teh menjadi semakin padat hingga berubah menjadi bekas luka di dahi Wang Lin. Bekas luka ini membentuk bentuk yang aneh. Bentuk segel Sun Tai. Wang Lin tersenyum pahit dan berjuang untuk berjalan dalam waktu yang lama. Dia merasa seperti ada gunung di atasnya dan setiap langkahnya sulit. Pada saat dia berhasil keluar dari hutan, semua energi spiritual di tubuhnya telah habis. Tidak ada sedikit pun yang tersisa. Cedera fisiknya sangat parah. Dia merasakan gelombang rasa sakit yang datang dari organ dalamnya, dan jiwa asalnya sangat lemah sehingga hampir runtuh. Begitu dia keluar dari hutan, dia merasakan sinar matahari di tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba terasa sangat lemah dan dia pingsan bahkan sebelum jatuh ke tanah.